Omong kosong. Aku nggak tahu kamu orang seperti apa. Aku bilang, kalau kamu mau pacaran sama cewek, ya bersikap baiklah. Kalau sampai ada yang salah, aku bakal hajar kamu sampai mati. Percaya nggak? Feng Yu akhirnya menyadari hal itu. Sudah menjadi tradisi di keluarga mereka bagi seorang ayah untuk memukul putranya. Tak lama kemudian, hidangan pun siap, dan Feng Yu beserta sepupunya mulai membantu menyajikan hidangan. Sebuah meja bundar besar telah terisi penuh. Kakek mengangkat gelasnya dan berkata, tahun baru tahun ini, kita semua berkumpul lagi. Aku bahagia. Bersulang. Feng Yu menyesapnya dan saat hendak meletakkan cangkirnya, dia melihat ekspresi marah ayahnya. Kau pikir ini tempat kerjamu? Minum saja. Kata Feng Xingtai dengan marah. Dia minum di rumah, dan kau berani bertingkah seperti pemalas? Waktu kecil, kau tidak boleh minum, tapi kau tetap minum diam-diam. Ayah, itu perusahaanku, bukan tempat kerjaku. Feng Yu membela diri dan segera menghabiskan minumannya. Setelah menghabiskan cangkir pertama, Feng Yu dan sepupunya saling memandang, dan mereka berdua mengeluarkan amplop merah dari saku mereka pada saat yang sama. Kakek, ini uang tahun barumu. Orang tua itu tertegun, kalian berdua anak nakal. Apakah kalian memberiku uang tahun baru? Ya, untuk mengurangi usiamu, agar kamu bisa melihat kami menikah, melihat cicit kami lahir, bersekolah, dan menikah, kata sepupuku sambil tersenyum. Hahaha, melihat cicitmu lahir saja sudah cukup, melihat mereka sekolah dan menikah. Aku tidak ingin menjadi abadi. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, dan dari tawanya terlihat jelas bahwa ia penuh energi. Ayah, terimalah ini sebagai hadiah dari kedua anak kita. Baiklah, baiklah, aku akan menyimpannya. Sudah bertahun-tahun sejak aku menerima uang tahun baru. Mata lelaki tua itu sedikit berkaca-kaca. Setelah makan malam, gala festival musim semi masih lama, jadi semua orang pergi ke pintu untuk menyalakan kembang api. Pak tua itu bahkan menyalakan satu sendiri. Ia begitu gembira melihat kembang api yang indah itu hingga tak henti-hentinya tersenyum. Melihat wajah-wajah bahagia keluarganya, Feng Yu merasa sangat bahagia. Seandainya ibunya tidak bertanya mengapa Lina tidak datang, mungkin ia akan merasa lebih baik lagi. Semua orang sedang menonton gala festival musim semi dan mengobrol. Mungkin karena gembira, lelaki tua itu tampak sangat bersemangat. Sepupunya menarik Feng Yu ke samping dan berbisik, Kak, bos bertanya apakah aku punya ide untuk pindah ke Badan Penyihatan BUMN. Menurutmu, aku harus setuju? Kenapa kamu tidak setuju? Setelah mutasi ini, kamu akan jadi wakil kepala seksi, kan? Kalau bukan karena perhatian Lausang, apa kami masih perlu meminta pendapatmu tentang mutasi jabatan di levelmu? Benar? Tapi sekarang saya berpindah dari komite partai ke pemerintahan. Ada masalah apa? Bukankah Lausang masih di Harbin? Lagi pula, kantor restrukturisasi berada di bawah tanggung jawab wakil wali kota MA, mantan sekretaris Su Changyo. Ini pekerjaan yang menuntut hasil. Kalau kamu berhasil, kamu bisa dipromosikan menjadi kepala seksi dalam 2 tahun. Saya dengar akan ada restrukturisasi drastis tahun ini, lebih parah dari sebelumnya. Banyak pekerja akan di-PHK. Bukankah itu sangat menyinggung? Mereka yang di-PHK semuanya tidak memiliki keterampilan dan hanya berusaha bertahan hidup. Mereka yang memiliki keterampilan dan kemampuan nyata, meskipun di-PHK, dapat direkrut untuk pekerjaan baru. Bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan, pemerintah kota menyediakan pelatihan dan penempatan kerja gratis. Ini memberi mereka kehidupan baru dan memungkinkan mereka terhindar dari ketergantungan pada gaji pokok yang minim. Mereka akan jauh lebih bahagia. Benar. Lebih baik cari pekerjaan baru daripada gaji 2 atau 300 yuan sebulan. Oke, nanti aku setuju. Sepupuku agak bersemangat. Senang sekali kalau dia bisa dipromosikan jadi kepala seksi dalam 2 tahun. Dengan adik laki-laki seperti itu, yang memiliki hubungan baik dengan para pemimpin provinsi dan kota, ia tidak pernah khawatir prestasinya akan terhapus. Sekalipun tidak memiliki prestasi, ia tetap bisa dipromosikan. Hanya saja ayahnya tidak mengizinkannya, karena takut mempermalukan keluarga Feng. Kak, paman kedua saya akan menjadi perwakilan Kongres Rakyat tingkat provinsi dan anggota CPPCC. Mulai sekarang, paman kedua saya harus sering ke provinsi untuk menghadiri rapat. Saya tidak menyangka seseorang bisa menjadi pejabat tinggi hanya dengan berbisnis. Sepupu itu mendesah. Apa-apaan ini? Ayahku akan jadi pejabat? Kok aku nggak tahu sih? Kok aku nggak tahu sih? Siapa yang ngasih tahu kamu? Ah, kamu tidak tahu? Semua dokumennya sudah turun, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukankah kamu sudah meminta pemimpin untuk memberikan posisi resmi ini kepada paman keduamu? Tanya sepupunya dengan linglung. Sial, sang tua ini menipu ayahku untuk jadi pejabat. Dia selalu harus menghadiri rapat. Sesibuk apa dia? Lupakan saja. Lagi pula ayah tidak punya banyak pekerjaan. Dia jarang pergi ke kantor dan sangat malas. Biarkan dia melakukan sesuatu dan selamatkan ibu dari keluhan terus-menerus.
Bukan aku yang melakukannya. Kurasa itu ide Lao Zhang. Mulai sekarang, setiap kali ayah pergi rapat, dia pasti akan bertanya apa saja pada Feng Yu. Sial, dia jadi konsultan gratis untuk provinsi ini. Tidak, aku harus bicara dengan Lao Zhang tentang ini besok. Dia menipu ayahku untuk menjadi pejabat tanpa memberitahuku. Bahkan jika ayahku bersedia, seharusnya dia memberitahuku dulu. Hei hei hei, Zhao Benshan keluar. Teriak ibuku dengan gembira. Hahaha, sandiwara ini sangat lucu. Gala festival musim semi berakhir, dan semua orang pergi tidur. Feng Yu berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, mengenang malam pertamanya setelah kelahiran kembali. Hei, ketua, aku di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru. Tapi kenapa kau tampak tidak bahagia? Feng Yu memasuki rumah Zhang Ruiqiang sambil membawa beberapa barang, tetapi raut wajah Zhang Ruiqiang tampak muram. Jangan pedulikan dia. Aku sudah bilang padanya untuk mencari cara agar putranya bisa pindah ke pekerjaan yang lebih santai. Dia bahkan belum pulang untuk tahun baru. Dan dia masih saja bicara soal dedikasi kepada kita. Zaman apa ini? Siapa yang masih bicara soal dedikasi? Istri Zhang Ruiqiang memelototinya. Dia punya kekuasaan, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Dia anakmu sendiri. Bibi Li, Bibi tidak tahu ini. Orang lain tidak bisa masuk ke tempat kerja Taozi. Tetapi dia mencapai hasil dengan sangat cepat. Dia bahkan mungkin melampaui posisi kepemimpinan di masa depan. Jika dia mengubah posisinya, prospek masa depannya akan sangat terpengaruh, kata Feng Yu sambil tersenyum. Benarkah? Kenapa tidak bilang dari tadi? Xiao Feng, duduklah dan makan buah. Aku akan membuatkanmu teh. Bibi Li mengeluh dan berbalik untuk membuat teh. Rambut panjang, pengetahuan pendek, gumam Zhang Ruiqiang. Feng Yu menahan tawanya dan tidak berkata apa-apa. Kalau kau punya nyali, bicaralah lebih keras. Setelah Bibi Li membuat teh, dia pergi ke kamar tidur untuk menonton TV agar tidak mengganggu percakapan kedua orang itu. Melihat Bibi Li pergi, raut wajah Feng Yu langsung berubah. Ia menyipitkan mata ke arah Zhang Ruiqiang dan berkata, Ketua, bagaimana ayahku bisa menjadi anggota Kongres Rakyat Provinsi dan anggota CPPCC? Dia pantas mendapatkannya. Apa? Kamu masih ingin dia jadi calon nasional? Itu bukan hal yang mustahil. Pemerintah provinsi akan mencalonkannya tahun ini. Berhenti? Kau pikir ini suatu kehormatan, tapi ayahku akan bekerja untukmu. Aku tidak hanya harus sering menghadiri rapat, tapi aku juga harus pergi bekerja. Feng Yu tampak tidak senang. Kamu pikir ini hal yang baik, tapi tidak semua orang menganggapnya baik. Setidaknya kamu harus memberitahuku tentang ini, kan? Siapa bilang harus kerja? Kerja atau tidak, ikut rapat atau tidak, ya tidak masalah. Rapat umum saja setahun sekali. Ini anugerah yang diidam-idamkan banyak orang, tapi Anda masih saja merasa tidak puas? Feng Yu mengangguk puas bagus sekali. Terima kasih. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, bantu saja aku menyelesaikan masalah kecil ini. Tatapan Zhang Ruiqiang sedikit licik. Feng Yu memutar matanya, mengetahui bahwa hal baik ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Katakan, di mana kekurangan uangmu? Biar ku jelaskan, aku masih harus menyumbang untuk konservasi air tahun ini, dan aku tidak mampu. 500 juta tahun lalu, dan 500 juta lagi tahun ini bukan jumlah uang yang sedikit. Ada apa dengan uang itu? Itu norak sekali. Saya ingin bertanya, bisakah Anda membeli semua pabrik peralatan listrik dan semikonduktor di provinsi kami? Feng Yu meletakkan cangkir teh yang baru saja diambilnya. Aku sudah mengucapkan selamat tahun baru. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Hei, kenapa kau pergi? Tolong bantu aku. Jika masalah perusahaan-perusahaan di provinsi kita tidak terselesaikan setelah tahun baru, para pekerjanya harus di-PHK. Zhang Ruiqiang menarik Feng Yu. Negara telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk beradaptasi dengan ekonomi pasar, memiliki hak milik yang jelas, hak dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas, dan manajemen ilmiah, terutama pemisahan pemerintah dan perusahaan. Memperjelas hak milik dan memisahkan pemerintah dari bisnis merupakan tugas yang paling menantang. Upaya restrukturisasi sebelumnya, termasuk masuknya modal asing dan swasta, awalnya mencapai keberhasilan yang cukup besar, tetapi akhirnya menurun karena campur tangan pemerintah daerah. Semua perusahaan yang bertahan kini telah menjadi perusahaan swasta. Harbin berada dalam kondisi yang lebih baik, dengan reformasi drastis Zhang Ruiqiang yang membuahkan hasil positif. Namun, kota-kota lain di Heilongjiang, selain Harbin, menghadapi masalah serius. Lagi pula, Zhang Ruiqiang sekarang adalah pemimpin provinsi, dan dia tidak bisa selalu fokus pada Harbin. Hentikan saja mereka. Bisnis di Harbin baik-baik saja, kan? Lagi pula, restrukturisasi perusahaan membutuhkan manajemen independen dan tanggung jawab pribadi atas keuntungan dan kerugian. Anda tidak akan menyerahkan bisnis-bisnis itu kepada perorangan, kan? Banyak orang melakukan hal ini di masa lalu.
Meskipun beberapa dari mereka tidak mematuhi aturan, hal itu merupakan langkah yang sia-sia selama masa transisi. Setidaknya setelah mereka dibebaskan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan bangkrut. Tidakkah kau pikir bawahanmu yang melakukan ini? Kontraknya awalnya dibuat dengan baik, dan mereka menghasilkan uang, tetapi mereka menolak untuk membayar utang. Ketika kami meminta uang kepadanya, dia mengancam akan berhenti dan mengatakan akan mengembalikan perusahaan ke kota dan membiarkan kota membayar para pekerja. Kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Feng Yu terkekeh. Pemimpin juga punya tantangannya sendiri. Tapi ironi terbesarnya adalah para pemimpin itu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang menjalankan bisnis. Mereka bahkan tidak tahu cara mengelola manajer profesional. Sungguh lemah. Sederhana saja. Jual saja perusahaan itu kepadanya. Kalau dia tidak punya uang, biarkan Ban meminjamkannya uang. Mereka tahu persis apakah perusahaan ini bisa menghasilkan uang. Kalau tidak ada yang mau membelinya, kita tinggal bangkrut dan mengalihkannya. Jual tanahnya, atur pekerja yang bisa direlokasi ke pabrik lain, dan berikan upah bagi pekerja yang tidak bisa direlokasi ke pabrik lain untuk pekerja yang di-PHK, kata Feng Yu sambil merentangkan tangannya. Apakah ini solusimu? Menjual pabrik dan tanah? Apa yang akan terjadi pada para pekerja yang di-PHK? Apa yang akan terjadi ketika dana pemukiman kembali habis? Tidakkah mereka akan tetap datang ke pemerintah untuk meminta bantuan? Kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Pemerintah harus menyediakan pelatihan keterampilan bagi pekerja yang diberhentikan agar mereka dapat menemukan pekerjaan baru. Atau, pemerintah dapat mendorong mereka untuk memulai usaha sendiri, meskipun hanya berjualan sayur atau membuka warung makan. Soal keterbatasan modal awal, itulah masalah yang harus diatasi pemerintah. Banyak bisnis yang tidak menguntungkan, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya merugi. Setelah restrukturisasi beberapa tahun terakhir, mereka telah mengubah kerugian menjadi keuntungan. Namun, karena utang mereka yang tinggi, beban bunga mereka sangat besar, yang menyebabkan kerugian mereka semakin parah. Bukankah pemerintah memiliki kebijakan untuk mengubah utang menjadi ekuitas, sehingga menghemat banyak biaya bunga? Segampang itu, seperti katamu. Apa kau pikir kita belum mempertimbangkan metode ini? Mereka tidak menginginkan ekuitas, mereka hanya menginginkan uang. Ban sudah setuju, tapi prosesnya terlalu lambat. Butuh setidaknya 2 atau 3 tahun untuk menyelesaikannya. CK? Kalau begitu bilang saja perusahaannya bangkrut dan tidak ada tempat untuk menagih utangnya. Entah mereka yang mengklaim saham dan dividen di masa mendatang, atau mereka bisa menjualnya, atau mereka bisa menunggu perusahaannya bangkrut dan melihat berapa nilainya, kata Feng Yu tanpa malu-malu. Kau pemerintah, bukankah seharusnya kau bisa berurusan dengan mereka yang menolak patuh? Apa kau tidak mengerti bahwa debitur adalah bosnya? Tidak bisakah kau membantu? Tanya Zhang Ruiqiang dengan sedih. Bantuan? Kenapa aku tidak membantu? Beberapa pabrik pembotolan minuman dibuka di Harbin tahun lalu, kan? Akulah yang mendatangkan investasi, kan? Akulah yang membantu merelokasi para pekerja di Harbin yang tidak bisa direlokasi, kan? Taihua Trading Company dan Taihua Supermarket Group mempekerjakan banyak porter dan satpam, kan? Feng Yu Logistics, perusahaan kakak iparku, juga mempekerjakan banyak pekerja, kan? Itu semua dari Harbin. Bagaimana dengan kota-kota lain? Tidak bisakah kau membantu? Kita masih membahas reformasi perusahaan, pemusatan aset yang menguntungkan, dan peningkatan daya saing pasar. Apa gunanya menggabungkan usaha-usaha kecil itu? Mereka terlalu tersebar, tidak mampu meningkatkan skala usaha, dan tidak efisien. Jika saya mengambil alih, saya hanya bisa mempertahankan modal saya. Apa gunanya? Isu kuncinya masih tergantung pada diri kita sendiri. Saya sudah mengatakan bahwa penyulingan-penyulingan kecil di berbagai tempat dapat digabungkan oleh Beida Chang. Mereka memproduksi minuman keras Beida Chang dan memasoknya ke provinsi. Penyulingan-penyulingan di Harbin memproduksinya dan menjualnya ke selatan. Minuman ringan, makanan, dan hal-hal lainnya juga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Yang terpenting adalah mengandalkan provinsi. Jika saya membeli semuanya, saya pasti akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan milik negara seperti Beida Chang di masa depan. Apakah Anda yakin tidak takut saling merugikan? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Zhang Ruiqiang menghela napas. Ia benar-benar takut bersaing dengan Feng Yu. Meskipun sebuah provinsi mungkin tampak kuat, mereka kini menghadapi pasar nasional dan bahkan global. Secara konseptual, mereka tak mampu menandingi Feng Yu, apalagi manajemen operasional. Tampaknya kali ini, akan ada rasa sakit persalinan. Feng Yu mencubit dagunya dan berpikir sejenak sebenarnya. Ada cara lain. Mungkin agak ilegal, tapi pasti berhasil. Pelanggaran? Zhang Ruiqiang menunjukkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Di usianya, ia masih memiliki ruang untuk maju. Jika ia melanggar aturan, meskipun ia mencapai beberapa hasil, ia mungkin akan dipindahkan ke posisi lain, menghalangi jalannya untuk maju. Namun, Zhang Ruiqiang berubah pikiran dan menyadari bahwa masalah ilegal ini mungkin tidak mengharuskannya untuk ditangani.
Mengapa penanggung jawab kelompok pimpinan reformasi BUMN provinsi adalah seorang wakil gubernur yang akan segera pensiun? Bukankah karena para pemimpin mengkhawatirkan hal ini? Bila perlu, gunakan cara-cara yang tidak konvensional, asalkan arahan umumnya benar. Jika ada masalah, tentu saja akan ada yang disalahkan. Apa solusinya? Katakan padaku. 2 kata go public. Kata Feng Yu sambil tersenyum. Go public? Maksudmu pencatatan saham perusahaan saham gabungan? Zhang Ruiqiang tampak bingung. Bagaimana mungkin ini ide yang bagus? Pelanggaran yang dibicarakan orang ini, mungkinkah perusahaan itu go public secara ilegal? Betul sekali, ini tentang penggalangan dana melalui IPO. Banyak perusahaan tidak bisa konsolidasi karena kekurangan dana. Mereka tidak bisa berkembang karena kekurangan peralatan yang memadai. Singkatnya, ini semua tentang kekurangan dana. Pendanaan IPO bisa digunakan untuk membeli peralatan baru, berinovasi teknologi, melunasi utang, membeli bahan produksi baru, dan sebagainya. Harga yang harus dibayar adalah laba tahunan harus dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, dan kekuasaan didesentralisasi, DLL. Pasar modal merupakan platform pembiayaan yang ideal bagi perusahaan. Pasar modal juga kondusif untuk meningkatkan struktur tata kelola perusahaan, membangun sistem perusahaan modern, memelihara aset milik negara, mengembangkan ekonomi kepemilikan campuran, meningkatkan motivasi inovasi perusahaan, dan sebagainya. Reformasi perusahaan benar-benar tak terpisahkan dari pasar modal. Semua model pendanaan, restrukturisasi, dan pinjaman yang ada saat ini tidak dapat dikatakan salah, tetapi memiliki terlalu banyak keterbatasan. Para petinggi masih memiliki sikap konservatif terhadap restrukturisasi perusahaan, dan khususnya resistan terhadap transformasi perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta. Menurut Feng Yu, daripada menjadi perusahaan milik negara dan bergantung pada subsidi pemerintah setiap tahun, akan lebih baik menjualnya kepada perusahaan swasta. Mereka tidak hanya akan mendapatkan kembali sebagian uangnya, tetapi juga akan menerima pendapatan pajak setiap tahun, dan tidak perlu membayarkannya setiap tahun. Apa gunanya tetap berpegang teguh pada label perusahaan milik negara? Kecuali jika perusahaan tersebut sangat penting, apa bedanya perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta? Misalnya, mengapa pabrik handuk tidak bisa dijual ke perusahaan swasta? Mengapa harus menerapkan sistem kepemilikan saham, lalu membiarkan pejabat perusahaan milik negara ikut campur dalam manajemen? Apa bedanya? Jika mereka benar-benar mampu memimpin perusahaan keluar dari kesulitannya, apakah perusahaan tersebut akan berakhir seperti ini? Para pemimpin yang malas akan diberhentikan, diturunkan pangkatnya, dan gajinya dipotong. Siapapun yang menolak patuh akan diselidiki. Hanya sedikit yang benar-benar bersih, jadi mari kita lihat siapa yang berani bertindak gegabah. Namun, kita benar-benar tidak bisa menghindari masalah ini sekarang. Bukannya tidak ada perusahaan milik negara yang dijual langsung, tetapi masyarakat dan pekerja di belakang mereka menyebut mereka komprador. Mereka mengira mereka menjual properti milik negara dan pasti telah meraup untung besar. Apakah ada yang memanfaatkan ini? Tentu saja. Namun, ada juga yang tidak memanfaatkannya, melainkan hanya mencoba menyelesaikan masalah dan mendapatkan keuntungan politik. Hasil ini juga berkaitan dengan Feng Yu. Para pemimpin sering berkata, lihatlah restrukturisasi Harbin, perusahaan mesin Harbin, grup farmasi Harbin, dan lainnya. Setelah restrukturisasi, laba dan penerimaan pajak meningkat secara signifikan, dan nilai aset juga meningkat secara signifikan, tanpa perlu membayar banyak biaya kepada kota. Jika perusahaan besar seperti Harbin bisa melakukannya, mengapa perusahaan kecil seperti Anda tidak bisa melakukannya? Terkadang, menjalankan bisnis besar lebih mudah daripada bisnis kecil. Bisnis besar lebih kompetitif, sementara bisnis kecil bahkan sulit untuk meninggalkan kota, apalagi berekspansi keluar provinsi atau luar negeri. Zhang Ruiqiang mendengarkan ucapan Feng Yu dan berpikir keras. Menjadi perusahaan publik memang solusi. Setelah menjadi perusahaan publik, perusahaan tersebut akan tetap dikendalikan oleh badan usaha milik negara, yang akan membungkam mereka yang menentangnya. Selain itu, akan ada dana untuk pengembangan atau untuk menambal lubang. Yang paling membuatnya puas adalah pemerintah tidak perlu membayarnya. Ceritakan secara rinci, bagaimana kita harus melakukannya? Tanya Zhang Ruiqiang. Sederhana saja. Kami mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan serupa, memastikan mereka memenuhi persyaratan pencatatan, lalu mengajukan permohonan pencatatan. Membuatnya memenuhi persyaratan pencatatan? Zhang Ruiqiang sedikit bingung. Artinya, mengintegrasikan aset-aset berkualitas tinggi, lalu menyingkirkan aset-aset yang tidak produktif dan mengajukan kebangkrutan. Tunggu sebentar, kenapa kamu bangkrut lagi? Zhang Ruiqiang menyela Feng Yu. Oke, itu tidak harus terjadi. Perusahaan-perusahaan ini harus memiliki sesuatu yang menarik untuk menarik investasi. Misalnya, pabrik elektronik dan semikonduktor yang Anda sebutkan. Jika teknologinya mumpuni, saya bisa memberi mereka beberapa pesanan suku cadang untuk ponsel Aiwa. Dengan begitu,
Investor akan melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini memang menguntungkan dan berinvestasi di sana. Setelah investasi, keuntungan perusahaan ini pasti tidak akan memuaskan investor, sehingga mereka berharap perusahaan ini akan go public. Hal ini membutuhkan beberapa trik di bidang keuangan. Misalnya, utang-utang sebelumnya tidak dapat dilunasi dalam 3 tahun ke depan, sehingga perusahaan-perusahaan ini memenuhi persyaratan pencatatan saham. Metode yang disebutkan Feng Yu adalah dengan menarik modal Ventura. Apa? Sang Ruiqiang terkejut. Anda meminta kami memalsukan laporan keuangan kami. Tidak harus dipalsukan, asalkan sebagian utang tidak dimasukkan dalam perhitungan. Ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan ketika perusahaan go public sekarang. Feng Yu menyesalkan bahwa saat ini belum ada growth enterprise market di Tiongkok. Sepertinya GM baru diusulkan tahun berikutnya di kehidupan sebelumnya, dan hanya untuk perusahaan teknologi tinggi. Namun, Hong Kong sudah memilikinya. Jika mereka tidak bisa melantai di bursa di Tiongkok, jelas tidak ada masalah di Hong Kong. Dulu, banyak perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan berhasil melakukan IPO. Ini jelas karena campur tangan pemerintah. Kalau yang lain bisa, kita juga bisa. Asal kita layak di mata investor, itu saja. Apakah tidak ada jalan lain? Zhang Ruiqiang bertanya sambil mengerutkan kening. Ada cara lain juga. Membeli perusahaan cangkang atau go public melalui pencatatan pintu belakang. Artinya, membeli saham di perusahaan yang tercatat, menanamkan modal sendiri ke dalamnya, menggalang dana lagi, dan mendapatkan modal untuk pengembangan. Zhang Ruiqiang bingung. Baiklah, bukankah ada cara yang lebih mudah? Jika memang ada solusi sederhana, dengan begitu banyak orang berbakat di negara ini, bukankah mereka akan memikirkannya? Tapi ada cara lain, yang mungkin juga berhasil, yaitu merekrut manajer. Pindahkan manajemen perusahaan yang ada dan serahkan semua kendali kepada manajer profesional baru. Tawarkan mereka gaji tinggi atau opsi saham, dan biarkan mereka memberikan saran dan strategi untuk perusahaan. Pasti banyak orang dengan kemampuan seperti itu. Tergantung apakah kita bisa menemukan mereka. Setelah Feng Yu selesai berbicara, ia melihat Zhang Ruiqiang menatapnya dengan saksama. Ia mencibir, menurutmu perusahaan mana yang sanggup mempekerjakanku? Kalaupun mereka sanggup, apa aku mau bekerja untukmu? Feng Yu tidak percaya diri dengan kemampuan manajemennya. Ia tahu keterbatasannya sendiri. Ia tidak kesulitan mengelola perusahaan kecil, tetapi ia lebih buruk daripada rata-rata pemimpin bisnis di perusahaan besar. Saya tidak sedang membicarakan Anda. Perusahaan Anda punya banyak talenta manajemen, kan? Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya? Jangan coba-coba. Perusahaan-perusahaan buruk di provinsi ini mau membajak orang-orangku? Mereka yang mampu punya saham perusahaan. Yang tidak punya saham perusahaan masih di posisi manajemen. Mereka semua relatif muda dan sedang dilatih. Kalian membajak orang dari perusahaan lain, tapi jangan coba-coba membajak orang-orangku. Kalau tidak, provinsi ini tidak akan pernah menerima sumbangan dariku lagi. Feng Yu sangat marah sampai hampir melompat. Sialan, aku mencoba memberimu gerakan, tapi kau malah menggunakannya padaku. Zhang Ruiqiang tersenyum canggung. Kalian punya banyak orang berbakat di sana. Bagaimana kalau ada yang mau datang? Oke. Kalau begitu aku akan coba buat daftar rekrutmen. Kalian bisa bantu aku memeriksanya nanti. Saya sibuk. Saya akan segera ke Hong Kong, lalu ke New York. Saya mungkin tidak akan kembali ke Tiongkok daratan tahun ini. Kenapa kamu begitu sibuk? Tanya Zhang Ruiqiang penasaran. Bukankah orang ini suka mempekerjakan orang lain? Kenapa dia tiba-tiba begitu rajin? Ada beberapa hal yang lebih baik dikerjakan sendiri. Aku akan pergi 2 hari lagi, jadi hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Ingat, cepat selesaikan proyek konservasi air provinsi. Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang, dan kalau masih lalai, tanggung jawabnya akan sangat besar. Orang-orang akan menyodok punggungmu. Ini bahkan belum tanggal 15 bulan lunar, dan kamu sudah mau pergi? Tanya ibu agak kesal, kamu sibuk apa setiap hari? Apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Kamu bahkan belum menikah. Bu, aku berkontribusi pada sosialisme. Putramu sangat sadar. Lagi pula, kenapa harus terburu-buru menikah? Ini hanya masalah waktu. Sudahlah, lupakan saja. Ibu tidak tahu sifatmu seperti apa. Hati-hati kalau keluar. Jaga dirimu baik-baik kalau di luar. Oke, dia masih khawatir soal keselamatannya? Dia membawa beberapa pengawal saat keluar. Untung dia tidak membuat masalah, kata Feng Xingtai sambil mencibir. Lalu ia mengambil tas kerjanya dan pergi ke Komisi Pengawas Obat dan Makanan Provinsi untuk bekerja. Baru saja terpilih, etos kerjanya tinggi. Lagi pula, dia juga punya sopir dan pengawal. Saat ibu memarahi ayah, Feng Yu mengambil kesempatan untuk meninggalkan rumah. Setelah tiba di Beijing, saya menelepon Direktur Fang dan membuat janji untuk bertemu Zhu Tiewan. Siang harinya, Feng Yu datang lagi ke Zongnanhai. Sebagai seorang pengusaha, ia bisa datang ke sini sesering itu,
Dan saya penasaran berapa banyak orang yang akan iri padanya. Ketika Feng Yu memasuki ruangan, ia terkejut mendapati Zhu Tiewan sudah menunggu di dalam. Feng Yu melihat arlojinya. Untungnya, ia tidak terlambat, bosnya yang datang lebih awal. Bosnya datang ke sini untuk menunggunya lebih awal. Mungkinkah ada sesuatu yang serius terjadi? Mungkinkah ada yang salah dengan obat yang direkomendasikan untuk lansia? Sial, itu masalah serius. Komandan, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Silakan duduk. Zhu Tiewan berkata dengan ramah, kenapa kamu terlihat sedikit gugup? Ah, aku agak bersemangat bertemu ketua. Zhu Tiewan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak sejujur dulu. Oke, aku memanggilmu ke sini hari ini hanya karena penasaran. Kenapa kamu mengajukan KPR di begitu banyak bank asing? Jangan khawatir, kami tidak sedang memantaumu. Ini hanya bagian dari prosedur regulasi umum negara ini untuk investasi asing. Jumlahmu sangat besar, jadi sulit untuk tidak memperhatikan. Sangat mudah. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan pinjaman dolar as di Tiongkok, kata Feng Yu dengan nada biasa. Dolar? Buat apa minta dolar sebanyak itu? Investasi di luar negeri? Ya, investasi asing juga termasuk di dalamnya. Dan ada yang siap siaga untuk keadaan darurat, Feng Yu mengangguk. Kalian semua hampir menghabiskan hipotek untuk bisnis-bisnis domestik ini. Uang sebanyak ini bukan hanya untuk keadaan darurat, kan? Apakah kalian mengalami masalah dengan investasi luar negeri kalian? Jika kalian membutuhkannya, pemerintah mungkin bisa memberi kalian bantuan. Apa? Negara akan membantu saya? Feng Yu terkejut, tetapi kemudian ia berpikir, rasanya tidak aneh. Lagi pula, Feng Yu orang Tiongkok, dan sebagian besar pajaknya masuk ke Tiongkok. Ia juga menyumbang begitu banyak setiap tahun, jadi wajar saja jika negara mendukungnya. Negara ingin mendukung orang lain, tetapi siapa yang bisa menandingi prestasi Feng Yu? Pemimpin, izinkan saya jujur. Mungkin saya memang membutuhkan bantuan negara. Zhu Tiewan duduk lebih tegak. Feng Yu benar-benar meminta bantuan negara, yang berarti Feng Yu pasti dalam masalah besar. Industri keuangan negara kita memang berkembang relatif terlambat. Tapi satu hal yang pasti keuangan akan memengaruhi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Apakah pemimpin setuju dengan hal ini? Tanya Feng Yu. Meskipun industri keuangan negara kita bukan industri pilar, negara ini sangat mementingkannya dan pasti akan mengembangkannya dengan giat di masa depan. Contoh serupa telah terjadi di luar negeri. Ketika industri keuangan runtuh, perekonomian nasional runtuh secara keseluruhan, seperti Jepang. Zhu Tiewan juga memahami ekonomi, atau dialah yang paling ahli di bidang ekonomi di antara para pemimpin nasional saat ini. Jawaban paling sederhana adalah nilai tukar mata uang. Negara kita menggunakan nilai tukar mengambang, yang berarti fluktuasinya bebas bergantung pada penawaran dan permintaan pasar. Nilai tukar resmi hanya berfungsi sebagai acuan. Namun, naik atau turunnya nilai tukar akan berdampak tertentu terhadap perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara yang berorientasi ekspor, di mana dampaknya paling signifikan. Negara kita bukanlah negara yang berorientasi ekspor. Fluktuasi nilai tukar juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dan berfluktuasi dalam kisaran yang tetap. Lagi pula, cadangan devisa kita cukup, terutama dolar as, kata Zhu Tiewan sambil mengerutkan kening. Saya tahu ini. Perdagangan impor dan ekspor negara kita relatif lemah. Meskipun mungkin tampak merugikan, hal ini membantu kita menghindari inflasi akibat devaluasi mata uang. Misalnya, pada tahun 1994, nilai tukar kita terhadap dolar as tiba-tiba berfluktuasi secara signifikan, tetapi dampaknya terhadap perekonomian nasional kita sangat kecil. Kita bahkan diuntungkan dari impor. Tapi bagaimana dengan Hong Kong? Zhu Tiewan terkejut. Hong Kong? Ada apa dengan Hong Kong? Apakah ada yang mencoba memanipulasi dolar Hong Kong? Feng Yu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Bukan hanya dolar Hong Kong, tetapi semua mata uang Asia Timur akan diserang. Dan orang-orang itu adalah sekelompok pengusaha Yahudi yang rakus. Merekalah yang paling ahli dalam spekulasi keuangan semacam ini. Mata Zhu Tiewan tiba-tiba menyipit. Bagaimana kamu tahu? Feng Yu tersenyum dan menunjuk hidungnya karena mereka juga mengundangku. Dan aku setuju. Kau ingin menyerang Hong Kong dan dolar Hong Kong juga? Nada bicara Zhu Tiewan agak marah. Kau orang Tiongkok. Hong Kong akan segera dikembalikan ke negara kita. Kenapa kau membantu orang luar? Tidak. Saya ingin menstabilkan nilai tukar dolar Hong Kong. Tapi kekuatan saya masih jauh dari cukup. Saya telah menghubungi para Taipan Hong Kong seperti Li Ka-shing dan Fu Rongqi. Mereka juga akan mengambil tindakan untuk stabilitas Hong Kong. Tapi dana kita mungkin tidak cukup. Bila perlu, kita membutuhkan dukungan negara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu, ekspresi Zhu Tiewan melunak. Bagaimana kamu ingin negara mendukungmu? Uang? Kita butuh dolar AS. Saya harap negara ini dapat menggunakan cadangan devisanya untuk melawan para spekulan keuangan internasional dan memberi mereka pelajaran berharga. Itu sangat mungkin.
Kita masih perlu mempelajari detailnya. Bisakah kamu yakin ini akan terjadi? Aku bisa. Bulan depan, kita akan mulai merencanakan, dan tujuan pertama kita adalah Thailand, kata Feng Yu yakin. Karena kalian semua bersama-sama dalam hal ini, apakah itu berarti kalian bertekad untuk terlibat dalam spekulasi keuangan semacam ini? Feng Yu sedikit malu, tetapi mengangguk. Ya, aku perlu menghasilkan uang ini agar aku punya lebih banyak dana untuk menghabisi para spekulan keuangan internasional itu. Dan dengan begitu, aku juga bisa lebih memahami metode mereka. Lagi pula, jika ekonomi negara-negara itu menurun, bukankah itu akan membantu kita menjadi pemimpin di Asia lebih cepat? Dari apa yang kau katakan, kau masih patriotik dengan menghasilkan uang sebanyak ini? Tentu saja. Menyerang perekonomian negara dan kawasan seperti Jepang, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Taiwan memang dapat meningkatkan pengaruh negara kita di Asia sampai batas tertentu. Tunggu sebentar, kenapa termasuk Taiwan? Taiwan kan salah satu dari kita. Jadi kenapa kamu tidak membantu? Tentu saja aku tidak akan membantu. Aku bahkan berencana menambah bahan bakar ke api dan memperburuk ekonomi Taiwan. Dengan begitu, mereka tidak akan punya uang untuk membeli peralatan militer dari Amerika Serikat, dan mereka akan berperilaku baik dan tidak membuat masalah. Feng Yu bersikap seolah-olah ini adalah cara untuk mengurus anak-anak nakal. Zhu Tiewan sungguh logika yang bengkok. Setelah membicarakan masalah ini, Feng Yu mengira Zhu Tiewan akan menyuruhnya pergi. Tetapi tanpa diduga, Zhu Tiewan menarik Feng Yu ke samping dan mulai membicarakan hal lain. Tuan Xiao Feng, dari sudut pandang Anda, apakah menurut Anda ada masalah dengan pembangunan negara kita? Feng Yu mengangkat alis. Saya bukan pejabat pemerintah, jadi Anda seharusnya tidak bertanya tentang ini, kan? Negara atau pemerintahan mana yang bebas dari masalah? Tidak pernah ada jalan yang sepenuhnya benar. Sekalipun sesuatu tampak benar pada awalnya, akan selalu ada kekurangan dan kelalaian yang ditemukan kemudian. Aku tidak punya pendapat. Kurasa semuanya baik-baik saja. Sangat bagus. Feng Yu menyentuh hidungnya dengan tidak wajar. Orang licik, kau pasti menyadari masalahnya tapi tidak mengatakan apa-apa. Kau tahu, negara ini punya kantor penelitian kebijakan, dan aku selalu ingin mengundangmu untuk bergabung. Ada cukup banyak orang di sana, semuanya pengusaha. Bisakah pebisnis memutuskan kebijakan? Oh, mereka menawarkan saran, kan? Pemimpin bisa mendengarkan saran atau tidak. Kalau begitu, aku akan bicara santai saja. Kalau memang salah, kuharap ketua tidak menyalahkanku. Apa yang salah? Mungkin Anda benar, dan keputusan yang kita buat mungkin salah. Zhu Tiewan mengakui dengan jujur bahwa ia pasti telah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna, begitu pula dengan kebijakan. Tidak ada kebijakan yang benar-benar baik. Mari saya mulai dengan slogan-slogan yang pernah saya lihat. Begini, ada cukup banyak slogan di daerah pedesaan, bahkan di kota-kota besar akhir-akhir ini. Misalnya, di daerah pedesaan ada slogan-slogan tentang keluarga berencana, tentang menjadi kaya, tentang pendidikan hukum, dan sebagainya. Di kota-kota, slogan-slogan tersebut relatif lebih canggih. Apa maksudmu dengan kelas atas? Zhu Tiewan menyela Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Artinya mewah, berkelas, dan berkelas. Istilah yang digunakan di forum daring, Feng Yu menjelaskan dengan lemah. Tanpa sengaja, sebuah istilah dari kosakata internet kehidupan sebelumnya muncul. Meskipun belum muncul, Feng Yu sudah menyematkan istilah itu di internet. Hahaha, begitulah caramu menggambarkannya. Zhu Tiewan menunjuk Feng Yu dan tertawa. Apa slogan-slogan di kota ini? Menegakkan sosialisme berciri khas Tiongkok, memberantas korupsi, ekonomi pasar itu baik, dan diberhentikan dari pekerjaan itu mulia. Semua slogan ini mencerminkan berbagai masalah tertentu. Zhu Tiewan menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Slogan-slogan ini semuanya sejalan dengan kebijakan nasional. Apakah ada masalah? Mempromosikan program keluarga berencana berarti implementasinya belum memadai. Mempromosikan upaya menjadi kaya berarti daerah pedesaan yang luas masih sangat miskin. Mempromosikan pendidikan hukum berarti masih banyaknya buta huruf hukum di daerah pedesaan. Mempromosikan anti korupsi berarti masih banyak pejabat korup di layanan sipil kita. Mempromosikan ekonomi pasar berarti ekonominya belum berkembang dengan baik. Mempromosikan kejayaan PHK berarti negara tidak dapat menemukan pekerjaan untuk menampung kembali semua pekerja yang di PHK. Zhu Tiewan memikirkannya dan sepertinya memang benar. Tetapi belum pernah ada yang mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang ini sebelumnya. Tuan Feng ini benar-benar punya pendekatan yang berbeda. Semua ini mencerminkan beberapa masalah yang dihadapi negara kita dalam perkembangannya. Ketika peradaban material kurang, peradaban spiritual mustahil terwujud. Singkatnya, kemiskinan lebih mungkin menyebabkan kekacauan, terutama dalam hal ideologi, yang lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Setiap pergantian dinasti di zaman kuno disebabkan oleh kemiskinan, yang kemudian memicu perang. Misalnya, Amerika Serikat,
Karena kekayaannya dapat memengaruhi negara lain dengan gagasan dan nilai-nilainya. Ekspresi Zhu Tiawan tegas. Orang Amerika selalu ingin menggunakan nilai-nilai mereka untuk memengaruhi orang Tiongkok. Hati mereka terkutuk. Masyarakat kapitalis seperti itu, dengan tingkat kejahatannya yang tinggi, tidak baik. Sosialisme kita juga bisa memperkaya rakyat. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhu Tiawan balik. Oh, Pak Ketua, saya sungguh tidak tahu soal itu. Saya hanya seorang pengusaha. Saya tidak berkecimpung di dunia politik atau ikut campur. Saya hanya ingin menghasilkan uang dengan damai dan melakukan sesuatu yang berarti bagi negara. Bagaimana mungkin pengusaha sepertimu tidak ikut campur dalam politik? Bukankah kamu bilang ingin bekerja sama dengan orang-orang Yahudi itu untuk menyerang ekonomi negara lain? Bukankah itu namanya ikut campur dalam politik? Itu negara asing, bukan Tiongkok, bantah Feng Yu. Feng Yu tahu bahwa ketika seorang pengusaha mencapai level tertentu, ia pasti akan memengaruhi politik, karena satu kebijakan saja bisa membuatnya untung besar atau rugi besar. Misalnya, jika suatu negara menjadikan properti sebagai industri pilar, maka mereka yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan keuntungan besar. Sama seperti di Amerika Serikat, mengapa para pebisnis selalu menyumbang untuk pemilihan presiden? Alasannya, setelah menjabat, presiden akan menerapkan kebijakan yang akan memberi mereka keuntungan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Setiap kali Amerika Serikat melancarkan perang, para pedagang senjata meraup untung besar. Saya rasa Anda cocok untuk berpolitik. Pertimbangkan untuk memberikan kontribusi terhadap kebijakan negara. Feng Yu tampak malu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kalau begitu, kita tunggu saja. Aku sudah menyelesaikan urusanku. Begini, aku belum menikah. Aku tidak akan mengurus keluargaku lagi. Biar orang lain saja yang mengurusnya. Zhu Tiawan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, senang sekali menjadi muda. Silakan, katakan saja apa pendapatmu. Ambil contoh reformasi BUMN yang sedang berlangsung. Sejak awal tahun ini, banyak BUMN yang merugi. Jika ini terus berlanjut, hanya sedikit yang akan untung tahun depan. Banyak pemimpin BUMN yang masih bercorak kaku, tradisional, dan kuno. Mereka masih menuntut pemerataan dan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara. Bukankah ini justru kemunduran seiring perkembangan pembangunan? Pemerataan berdasarkan kebutuhan merupakan penyesuaian strategis nasional, sedangkan pemerataan berdasarkan pekerjaan merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh BUMN. Lihatlah perusahaan-perusahaan asing dan swasta itu mengapa mereka bisa meraup keuntungan dengan memproduksi produk yang sama, sementara BUMN tidak. Kelebihan staf dan suksesi ala keluarga di perusahaan-perusahaan milik negara telah menjatuhkan banyak bisnis. Beberapa pensiun di usia 40-an, menerima pensiun, lalu mengirim anak-anak mereka yang belum berpengalaman ke pabrik, terlepas dari kesesuaiannya. Hal ini tidak hanya berdampak pada produktivitas tetapi juga meningkatkan biaya. Lebih lanjut, mengapa perusahaan membutuhkan begitu banyak pekerja kantoran? Saya pernah melihat sebuah pabrik kecil dengan lebih dari 100 orang, lebih dari 30 diantaranya adalah kader, dan belasan diantaranya adalah anggota komite partai. Tetapi pabrik itu hanya memiliki lebih dari 30 anggota partai. Oleh karena itu, PHK seharusnya dimulai dengan para kader ini. Mulai dengan kader? Kenapa? Salah satunya, seperti yang baru saja saya sebutkan, banyak kader yang sama sekali tidak berkontribusi pada perusahaan, namun mereka menerima gaji yang sangat tinggi. Kedua, kader seringkali berpendidikan lebih tinggi dan berwawasan lebih luas daripada pekerja. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, mereka memiliki keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau bahkan memulai usaha sendiri. Negara seharusnya mendorong orang-orang seperti ini, lebih baik bagi mereka untuk memulai usaha sendiri daripada bagi pekerja yang tidak berpendidikan. Ada lelucon populer bahwa siapapun bisa menjadi kader pemimpin. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi pekerja. Wajah Zhu Tiawan meringis. Apakah ini sudah menjadi citra seorang kader? Sepertinya kita perlu menangani ini dengan serius. Mereka yang hanya duduk diam tanpa melakukan apapun bisa melupakan pentingnya mempertahankan posisi mereka. Sebesar apapun kontribusi mereka, selama mereka belum pensiun, mereka tidak boleh bermalas-malasan. Apa yang saya katakan hanyalah pendapat pribadi saya. Secara keseluruhan, saya pikir negara kita masih sangat baik. Negara ini semakin kuat dengan cepat, dan status internasionalnya semakin tinggi. Ini patut dirayakan. Feng Yu memujinya lagi di akhir. Tak ada yang bisa ia lakukan. Wajah Zhu Tiawan terlalu buruk rupa. Feng Yu selalu mencari-cari kesalahan. Akan lebih baik baginya untuk mengatakan sesuatu yang ingin didengar pemimpin. Zhu Tiawan hendak mengatakan sesuatu ketika Direktur Fang mendorong pintu hingga terbuka tanpa mengetuk, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Zhu Tiawan dan membisikkan sesuatu dengan cepat dan pelan. Ekspresi Zhu Tiawan berubah drastis. Bos Feng, aku masih ada urusan. Kita cukupkan sampai di sini saja untuk hari ini. Xiao Fang, tolong antar dia pergi. Mata Feng Yu melebar. Apa yang terjadi? Mungkinkah
Tuan Xiao Feng, aku akan membawamu keluar. Tunggu sebentar, Direktur Fang, mungkinkah ada yang salah dengan kesehatan orang tua itu? Tanya Feng Yu sambil memegang Direktur Fang. Direktur Fang tiba-tiba berbalik, tatapannya tajam. Bagaimana Feng Yu tahu ini? Namun kemudian ia berpikir, Feng Yu baru saja menemui lelaki tua itu setahun yang lalu dan mengetahui gejalanya. Jadi mungkin ia bisa menebaknya. Terlebih lagi, Feng Yu telah merekomendasikan obat baru kepada dokter lelaki tua itu, dan dokter itu tidak mengatakan obat itu tidak boleh digunakan, meskipun ia juga tidak mengatakan boleh digunakan. Jangan tanya hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Aku akan mengirimmu keluar. Ingat, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang kejadian hari ini. Direktur Fang bersikap tegas seperti sebelumnya. Feng Yu diantar keluar dan masuk ke dalam mobil, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Sopir itu menatapnya tetapi tidak berani bertanya apapun. Ia hanya mengantar Feng Yu kembali ke kediamannya di Beijing. Dokter M.A., bagaimana keadaannya? Apakah kondisi ketua lama sudah stabil? Tanya Zhu Tiewan. Perdana Menteri, Pak Tua Su ada di sana, tapi situasinya tidak optimis. Dokter M.A. tampak agak muram. Pria tua itu kini mengalami komplikasi pneumonia, kesulitan bernapas, dan hipertensi paru. Jika kondisinya tidak stabil sekarang, ia akan segera mati lemas, dan kemudian, dengan begitu banyaknya orang, apakah tidak ada solusi? Tanya Zhu Tiewan cemas. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kondisi pemimpin lama? Jenderal Jiang juga bergegas menghampiri dan bertanya dengan nada tergesa-gesa. Di luar bangsal, semua pemimpin Tiongkok yang telah diberitahu bergegas menghampiri. Kesehatan lelaki tua itu sangat penting, dan mereka sangat berharap lelaki tua itu dapat melihat hari itu. Di bangsal, Dr. Su, kepala dokter pria tua itu, dengan cemas memikirkan solusinya. Beberapa obat konvensional tidak lagi efektif untuk pria tua itu. Satu-satunya yang terpikir olehnya adalah obat bernama Weige yang direkomendasikan oleh Tuan Feng. Ia meninjau dokumentasi klinis obat tersebut, dan mendapati bahwa obat tersebut kekurangan waktu. Jelas mereka mencoba mendapatkan persetujuan melalui jalur rahasia. Namun, ia melakukan uji coba pada seseorang yang juga menderita hipertensi paru, dan obat tersebut memang efektif. Namun, obat ini juga memiliki efek samping, yaitu menyebabkan kongesti di bagian bawah, atau bisa dikatakan inilah efek sebenarnya dari obat ini. Efek sampingnya adalah hipertensi arteri pulmonalis. Pada awal percobaan, Dr. M.A. hampir memanggil petugas keamanan untuk menangkap Tuan Feng, dan tangan dokter Su gemetar karena marah. Namun kemudian, gejala pasien mereda, dan setelah menggunakan obat lain, ia benar-benar sembuh. Baru saat itulah ia menyadari bahwa obat ini benar-benar obat yang mujarab. Namun sejauh ini, ia belum secara pribadi memantau beberapa uji klinis, dan ia tidak yakin apakah obat ini memiliki efek samping lain. Pak Tua Su, mengapa Anda tidak mencoba obat itu? Tanya seorang dokter dari tim perawatan kesehatan. Tidak bisa digunakan. Efek samping obat itu masih belum diketahui, dan waktu klinisnya belum cukup. Bagaimana bisa digunakan pada pemimpin yang sudah tua? Tanya dokter lain. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Kita sudah mencoba segala cara. Pengobatan Tiongkok dan Barat tidak efektif. Jika kita terus bertahan, aku khawatir pemimpin lama akan berada dalam bahaya. Pak Tua Su, buatlah keputusan. Dahi Dr. Su juga dipenuhi keringat. Usianya sudah tidak muda lagi, dan baru saja ada keadaan darurat, jadi ia sedikit kelelahan. Melihat pemimpin tua itu kesulitan bernapas, Dr. Su membuat keputusan terpenting dalam hidupnya bawa 2 tablet Viagra, hancurkan dan campurkan dengan air, lalu suntikan ke pemimpin tua itu dengan jarum suntik. Pak Tua Su, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan kau tak sanggup menanggungnya, apa kau tidak tahu kegunaan obat itu? Seseorang menarik Dr. Su. Ini jalan terakhir. Apa kau punya solusi yang lebih baik? Kalau obat ini tidak efektif atau malah menimbulkan masalah, aku yang akan bertanggung jawab. Tegas Dr. Su sambil menggertakkan giginya. Dr. Liu segera mengeluarkan 2 tablet Viagra, menghancurkannya sesuai petunjuk Dr. Su, mencampurnya dengan air, dan menyuntikannya langsung ke kerongkongan pria tua itu dengan jarum suntik. Wajah lelaki tua itu memerah, ia kesulitan bernapas dan tercekik. Selain metode penyelamatan konvensional, mereka tidak punya pilihan lain. Waktu berlalu menit demi menit, dan Dr. Su beserta rekan-rekannya terus-menerus mengamati tubuh lelaki tua itu, napasnya, dan indikator pada berbagai instrumen. Turun. Tekanan arteri pulmonalis turun. Teriak Dr. Liu dengan gembira. Asupan oksigen meningkat. Teriak dokter pengamat lainnya. Dr. Su segera menghampiri lelaki tua itu dan melihat warna ungu di wajahnya berangsur-angsur memudar dan ekspresi kesakitan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Dia bisa bernapas normal. Setelah beberapa saat, Dr. Liu berteriak lagi. Para dokter lainnya saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan campuran kelelahan dan kegembiraan. Pria tua itu selamat. Hebat. Pria tua itu selamat.
Dokter Su menyusun rencana perawatan lanjutan dan akhirnya bernapas lega. Namun, saat bernapas lega, ia sedikit terhuyung dan hampir terjatuh jika Dokter Liu tidak membantunya. Dia sangat gugup, lalu tiba-tiba menjadi rileks, membuatnya merasa lelah. Pintu terbuka dan Dokter Su keluar. Jenderal Jiang, Zhu Tiewan, dan yang lainnya segera mengelilinginya dan menanyakan kondisi pria tua itu. Dokter Su mengangguk penuh semangat orang tua itu telah diselamatkan dan kondisinya telah stabil. Hebat! Semua orang bersemangat. Ini bendera Tiongkok, dan mereka tentu berharap bendera itu tidak akan pernah jatuh. Dokter MA baru saja mengatakan bahwa sepertinya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit orang tua itu. Metode apa yang Anda gunakan? Tanya Zhu Tiewan tiba-tiba. Kami menggunakan obat baru yang belum lolos uji klinis. Ngomong-ngomong, kami harus berterima kasih kepada pemuda itu. Jika dia tidak merekomendasikan obat baru ini, kami tidak akan yakin apakah pemimpin lama itu bisa diselamatkan hari ini. Dokter Su tampak lega. Presiden Jiang bertanya dengan bingung anak muda. Dokter ini dari rumah sakit mana? Dia bukan dokter, dia pengusaha. Perdana Menteri seharusnya mengenalnya. Direktur Fang lah yang membawanya menemui orang tua itu hari itu, kata Dokter Su. Beberapa raksasa Cina lainnya semuanya memandang Zhu Tiewan. Zhu Tiewan tiba-tiba menjadi waspada. Apakah Anda berbicara tentang Tuan Feng muda itu? Feng Yu? Sepertinya dia. Direktur Fang juga mengatakan bahwa perusahaan penelitian dan pengembangan obat baru ini, Harbin Pharmaceutical Group, memiliki hubungan dengan pemuda ini. Sepertinya dia juga seorang pengusaha yang sangat sukses dan bisa menghasilkan banyak uang, kata Dokter Su. Zhu Tiewan menjelaskan kepada yang lain, Feng Yu adalah pemegang saham perusahaan mesin Harbin. Saya dan pimpinan lama bertemu orang ini saat kami sedang melakukan inspeksi di sana. Pagar Aihua dan ponsel Aihua juga miliknya, begitu pula VCD Feng Yu. Saya tidak pernah menyangka grup farmasi Harbin, tempat dia memiliki saham, akan mengembangkan obat seperti itu. Dia benar-benar telah mencapai sesuatu. Presiden Jiang juga tampak gembira. Ya, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ngomong-ngomong, apa nama obat ini? Apa efek utamanya? Dokter Su bertukar pandang dengan dokter-dokter lain, ragu-ragu cukup lama, tak yakin harus berkata apa. Mungkinkah ini afrodisia sialan? Kalau begitu, bagaimana mungkin mereka masih bekerja di Biro Kesehatan? Pada akhirnya, Dokter Liu lah yang lebih cerdas, dengan cerdik berkata, obat ini punya banyak fungsi. Dan salah satunya adalah untuk mengobati hipertensi paru, yang persis seperti yang diderita oleh pemimpin lama. Presiden Jiang mengangguk puas. Saya tidak akan masuk dan mengganggu perawatan Anda. Ketika komandan lama bangun, beritahu saya dan saya akan pergi menemuinya. Taiwan, Anda harus berterima kasih kepada Feng Yu. Zhu Tiewan meminta rombongannya untuk menghubungi Direktur Fang. Ia mengambil telepon dan berkata, Xiao Fang, pemimpin lama telah diselamatkan. Ia diberi obat yang direkomendasikan oleh Feng Yu. Sampaikan terima kasihku atas nama negara. Ketika Feng Yu menerima telepon dari Direktur Fang, jantungnya berdebar kencang. Ia sangat khawatir. Direktur Fang menelepon untuk memarahinya, yang berarti lelaki tua itu tidak bisa diselamatkan. Dia tidak takut dimarahi, tetapi khawatir kalau lelaki tua itu meninggal terlalu dini dan tidak sempat melihat secuil pun tanah air sebelum pergi. Tentu saja, ia berharap panggilan itu akan menjadi kabar baik. Halo, Direktur Fang, apakah ini kabar baik? Tanya Feng Yu setelah panggilan tersambung. Feng Yu, izinkan saya menyampaikan pesan dari kepala suku. Beliau mengatakan bahwa atas nama negara, beliau berterima kasih kepada Anda. Berkat obat yang Anda rekomendasikan, kondisi orang tua itu telah stabil. Ujar Direktur Fang dengan sungguh-sungguh. Feng Yu sangat gembira hebat. Direktur Fang sangat senang. Setelah mendengar kabar tersebut, Feng Yu tidak terlalu senang dengan ucapan terima kasih sang kepala suku, tetapi senang karena kondisi lelaki tua itu telah stabil. Saya rasa akan ada beberapa penghargaan untukmu di masa depan. Tetapi sepertinya kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan dan kamu tidak tertarik menjadi pejabat. Ini membuat kami sangat malu. Direktur Fang harus mempertimbangkan pemimpinnya dan tidak bisa membiarkan pemimpinnya mengkhawatirkan segalanya. Saya tidak butuh penghargaan apapun. Seperti katamu, saya punya semua yang saya butuhkan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memberikan sedikit kontribusi bagi kondisi orang tua ini. Setelah menutup telepon, Feng Yu melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Siapa tahu, orang tua itu mungkin bisa melewati tanggal 1 Juli. Sore harinya, Lina kembali dan melihat Feng Yu baru pertama kali memasak. Ia menatap Feng Yu lama sekali. Kamu melakukan ini? Ya, ayo kita coba dan lihat bagaimana rasanya. Suasana hatiku sedang baik hari ini dan aku punya waktu luang. Jadi aku akan memamerkan keahlian memasakku. Feng Yu tampak sangat bangga. Dia tahu cara memasak di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah memamerkannya di kehidupan ini. Apa masalah besar yang kau buat? Kurang lebih begitu,
Tapi aku akan pergi ke Amerika Serikat dalam beberapa hari. Baiklah, sebentar lagi saya akan mengajar. Profesor meminta saya untuk melamar posisi asisten pengajar. Teman sekelas saya yang lebih senior lulus dan pergi ke Shanghai, kata Lina gembira. Feng Yu membungkuk dan bertanya, mau minum untuk merayakan? Lina mengangguk. Feng Yu membuka sebotol anggur buah dan menuangkannya untuk Lina, sementara ia mengambil sebotol bir untuk dirinya sendiri. Masakanmu enak sekali. Apa kamu sudah tahu cara memasak sebelumnya? Lina menggigit hidangan itu dan matanya berbinar. Aku belajar sedikit dari ibuku di rumah, tapi rasanya tidak selezat masakanmu, kata Feng Yu dengan rendah hati. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya lagi di masa depan, lihat dirimu. Lina tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Setelah makan dan minum, Lina hendak membereskan barang-barangnya ketika Feng Yu mengangkatnya dan berkata, sisihkan dulu. Aku akan membereskannya besok. Aku belum kenyang. Aku ingin memakanmu. Saat Feng Yu membuka matanya, langit sudah terang. Lina sudah pergi bekerja. Meja makan sudah bersih dan sarapan sudah disiapkan untuk Feng Yu di dalam panci. Feng Yu makan dengan lahap dan merasa segar. Halo, Gangzi, ada apa? Kamu di Beijing? Apa yang kamu katakan? Setelah menutup telepon, Feng Yu bingung. Persetujuan obat akan segera datang. Bukankah bertahun-tahun lalu mereka bilang persetujuan itu macet dan koneksi mereka tidak berfungsi? Kenapa baru sekarang? Feng Yu menepuk kepalanya. Pasti para dokter layanan kesehatan yang terjebak sebelum tahun baru. Siapa yang berani memberi mereka persetujuan untuk eksperimen itu? Dan jika terjadi kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Dan sekarang, seseorang pasti telah membuat pengingat, dan ditambah dengan upaya yang dilakukan sebelum tahun baru, kumpulan dokumen ini telah turun. Wu Zigang datang ke sini atas nama Harbin Pharmaceutical Group untuk mendapatkan dokumen persetujuan. Di Harbin Pharmaceutical Group, tidak ada yang lebih cocok untuk pekerjaan ini selain dia. Para pemimpin itu mungkin ahli dalam administrasi dan RD, tetapi dalam hal berurusan dengan orang, mereka jauh lebih buruk daripada Wu Zigang. Direktur Wang, coba ini. Ini cerutu yang dibawa pemimpin kita dari luar negeri. Pak Wu, Anda tidak perlu begitu sopan. Saya tidak merokok. Saya sudah memeriksa dokumen yang Anda serahkan, dan tidak ada yang salah. Saya sudah menandatangani dan membubuhkan stempel. Ambil sekarang dan temui Direktur Zhao. Cepat, beliau ada di kantor di ujung lorong. Wu Zigang mengeluarkan dokumen itu dengan bingung. Kapan orang-orang ini jadi mudah diajak bicara? Lagi pula, bukankah menandatangani dokumen ini urusan internal? Kenapa kau membiarkanku mengambilnya? Wu Zigang baru saja tiba di depan pintu Direktur Zhao sambil membawa dokumen-dokumen itu ketika sekretaris Direktur Zhao menariknya masuk. Anda Tuan Wu dari Harbin Pharmaceutical Group, kan? Direktur Zhao sudah menunggu Anda. Cepat masuk. Direktur Wang sudah memberikan dokumen-dokumen itu, kan? Sudah kuberikan padamu. Ini dia. Wu Zigang berbalik dan melihat banyak orang menunggu di luar pintu. Seharusnya mereka semua di sini untuk mendapatkan dokumen persetujuan. Apakah ini dianggap pintu belakang baginya? Ketika Direktur Zhao melihat Wu Zigang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menandatangani serta membubuhkan stempel pada dokumen tersebut tanpa ragu-ragu. Lalu menyuruh Wu Zigang untuk menemui Direktur Li. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghisap sebatang rokok, kedua direktur telah menandatangani dan membubuhkan stempel pada dokumen tersebut. Efisiensi mereka sungguh luar biasa. Wu Zigang naik ke atas dan, di bawah bimbingan mereka, meminta beberapa orang untuk menandatangani. 10 menit kemudian, ia mendapatkan semua dokumen persetujuan untuk obat WG. Obat itu sekarang dapat diproduksi dan dipasarkan. Berdiri di depan pintu, Wu Zigang masih tak percaya. Ini sapaan Tuan Feng. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang ini begitu efisien? Mereka menandatangani dan membubuhkan stempel tanpa melihat dengan saksama. Kenyataannya, orang-orang tersebut telah meninjau dokumen tersebut dan telah meminta peninjauan ulang. Meskipun mereka menemukan beberapa masalah, seperti masalah waktu klinis, mereka akhirnya mengikuti instruksi atasan mereka dan menyelesaikan proses persetujuan sesegera mungkin, asalkan masalahnya kecil. Feng Yu baru saja selesai sarapan dan sedang bersiul sambil mencuci piring ketika Wu Zigang menelepon lagi. Apa katamu? Kurang dari 15 menit? Semua penanggung jawab sudah menandatangani dan membubuhkan stempel, dan kau sudah mendapatkan dokumen persetujuannya? Oke, aku mengerti. Kantor paten sudah memberitahumu untuk datang ke sana? Kalau begitu cepatlah. Feng Yu menyeka tangannya, sedikit terkejut. Begitu cepat? Pasti ada yang menyapa. Apakah itu dokter kesehatan terkenal itu? Sepertinya dia bekerja di Kementerian Kesehatan. Atau mungkin Ju Tiewan meminta seseorang untuk menyapa, sebagai ungkapan terima kasih? Tapi siapa peduli siapa orangnya, ini tetap hal yang baik. Feng Yu sangat senang karena kantor paten telah memberitahu Zigang untuk datang. Ia telah bertanya, dan tampaknya uji klinis Pfizer belum selesai.
Sepertinya produk tersebut baru akan tersedia untuk dijual tahun depan, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Jika Weige mengajukan paten di AS terlebih dahulu, formula Pfizer harus disesuaikan, dan Harbin Pharmaceutical akan menjadi yang pertama menikmati keuntungan besar ini. Wu Zigang berdiri di depan pintu kantor paten dan menelepon Feng Yu untuk melaporkan kabar baik tersebut. Pimpinan kantor paten memberitahu bahwa ia bisa datang seminggu lagi untuk mendapatkan dokumen persetujuan paten. Paten akhirnya dikabulkan. Feng Yu segera menghubungi Wu Zigang dan memintanya untuk mengirimkan dokumen permohonan paten terkait agar ia dapat mempercayakan Fu Guangzheng untuk mengajukan paten di luar negeri. Ia ingin mengajukan paten di Eropa, Amerika, Asia, dan bahkan Afrika. Terlepas dari apakah paten tersebut dilindungi atau tidak, ia bertekad untuk sepenuhnya menghalangi kemajuan Pfizer. Saat itu, Direktur Fang menelepon lagi dan berkata, "Obatnya sudah disetujui, kan? Anda tidak perlu khawatir tentang pengajuan paten. Selama belum tersedia di luar negeri, prosedurnya akan lancar. Saya akan membantu Anda sedikit." Direktur Fang, terima kasih banyak. Bantuan kecil Anda ini sangat membantu Harbin Pharmaceutical Group. Saudara Fu, paten untuk obat baru ini harus diajukan sesegera mungkin, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, dengan fokus pada paten AS. Feng Yu menyerahkan dokumen itu kepada Fu Guangzheng. Dalam waktu maksimal 3 tahun, obat ini akan mampu menghasilkan pendapatan ratusan juta dolar bagi Harbin Pharmaceutical Group setiap tahunnya. Dulu, Pfizer mengandalkan obat ini untuk menghasilkan laba tahunan lebih dari 1 miliar pada puncaknya. Sekalipun merek Harbin Pharmaceutical jauh lebih rendah, 100 atau 200 juta tidak akan menjadi masalah, kan? Lagi pula, mereka bahkan mungkin bisa mengembangkan pasar Tiongkok lebih awal. Bukankah ini hanya afrodisiak? Ini obat ajaib yang kau sebutkan? Fu Guangzheng tampak bingung. Mengapa Feng Yu ingin perusahaan farmasi mengembangkan obat semacam ini? Ini bukan afrodisiak, melainkan obat yang memaksa ereksi. Lebih penting lagi, obat ini tidak memiliki banyak efek samping pada ginjal. Obat ini terutama digunakan untuk mengobati impotensi dan tidak memiliki efek yang menunda ereksi, jelas Feng Yu. Apa ada bedanya? Bedanya, tidak ada konsep afrodisiak di luar negeri. Obat ini adalah obat resep. Afrodisiak tradisional disebut obat, harimau dan serigala, yang berbahaya bagi tubuh. Tapi yang ini tidak memiliki efek samping tersebut. Tidak ada efek samping? Mata Fu Guangzheng berbinar, apakah ini benar-benar seefektif yang kamu katakan? Feng Yu mengangkat alis dan berkata, kamu bisa mencobanya sendiri. Tapi kalau kamu baik-baik saja, tablet 50 mg sudah cukup, atau mungkin setengah tablet. Jangan minum lebih dari itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Kita bisa bicara lagi besok. Kalau kamu tidak bisa menemukan teman wanita, aku bisa mengenalkanmu pada 2 orang. Enyahlah, tegur Feng Yu sambil tersenyum. Dia pikir semua orang sama sepertimu, terbakar nafsu. Sore berikutnya, Fu Guangzheng menelepon dan berkata, Saudara Feng, di mana Anda? Kamu di rumah. Kenapa kamu baru bangun? Tunggu, aku akan datang ke rumahmu. Setengah jam kemudian, Fu Guangzheng datang membawa makanan dan mendesak Feng Yu untuk minum bersamanya. Wah, sepertinya kamu sudah menyadari manfaat benda ini? Goda Feng Yu setelah menyesap birnya. Hahaha, ini benar-benar barang bagus. Aku sudah mengurus ketiganya kemarin. Fu Guangzheng mengangkat 3 jari dan berkata dengan keras. Feng Yu, sial, kamu minum obat seperti ini dan kamu bersenang-senang sekali. Kak Fu, ini cuma obat untuk impotensi. Kalau tidak sakit, jangan sembarangan. Walaupun efek sampingnya jauh lebih kecil daripada obat kuat dan berbahaya biasa, kamu harus paham prinsip bahwa obat itu racun 3 titik, kan? Saya mengerti. Saya tidak berencana untuk sering meminumnya. Tapi kenapa obat Anda termasuk obat resep? Tanya Fu Guangzheng dengan nada sedikit tidak puas. Bagaimana cara membeli obat resep tanpa resep dokter? Dan bagaimana cara mengiklankan obat resep? Kak Fu, apa tidak ada apotek di Hong Kong? Apa semua apotek seketat itu? Apa obat resep pasti tidak tersedia tanpa resep? Lagi pula, ini bukan pil tidur. Jadi mendapatkan resep seharusnya tidak sesulit itu, kan? Ini obat yang digunakan untuk mengobati penyakit, jadi tentu saja ini obat resep. Ya, banyak apotek memiliki apoteker, dan mereka bisa meresepkan obat untuk pasien sendiri. Mereka hanya perlu mengurus registrasi dan identitas mereka sendiri. Tapi bagaimana dengan periklanan? Bagaimana caranya? Promosikan secara diam-diam di apotek dan rumah sakit, dan biarkan dokter yang menjual obatnya. Kalau secara pribadi, kalian bisa cari gangster untuk mempromosikannya. Dan aku juga punya saluran promosi yang penting, kata Feng Yu sambil tersenyum. Apa saja saluran promosi yang penting? Sebuah perusahaan film Jepang, sebuah perusahaan film Jepang yang menghususkan diri dalam pembuatan film seni telanjang. Six Sense tidak hanya mengakuisisi stasiun TV, tetapi juga mendirikan perusahaan film di Amerika Serikat, yang legal di negara bagian tersebut.
Film seni tubuh? Fu Guangzheng tiba-tiba menyadari. Maksudmu film porno? Vulgar. Film porno macam apa itu? Itu film seni tubuh, atau bisa dibilang film aksi romantis. Feng Yu memandang Fu Guangzheng dengan jijik. Bagaimana menurutmu tentang kemampuan bertarung para aktor pria di film itu? Kelihatannya bagus, tapi bukankah semuanya terpotong? Bagaimana kalau kukatakan ini bukan potongan, tapi dibuat dengan meminum Viagra kita? Tanya Feng Yu sambil menyeringai licik. Kalau begitu, banyak orang pasti ingin menjadi seberani itu dan membeli obat ini. Ide yang sangat jenius. Fu Guangzheng tertawa. Menggunakan film porno untuk mempromosikan obat ini adalah langkah yang brilian. Bukankah kita punya begitu banyak film kategori 3 yang dirilis di Hong Kong setiap tahun? Tidak bisakah kita menggunakan iklan penempatan produk? Ada begitu banyak perusahaan yang memproduksi film-film semacam ini di seluruh dunia. Hanya dengan menambahkan beberapa iklan saja sudah bisa memberikan efek publisitas yang luar biasa. Faktanya, jumlah penderita impotensi di Eropa dan Amerika Serikat jauh lebih banyak daripada di Asia. Bagaimana Pfizer memasarkan Viagra di masa lalu? Mereka menggunakan metode yang sama seperti yang dijelaskan Feng Yu, penempatan produk di film dewasa, iklan di saluran dewasa, promosi dari mulut ke mulut, dan publisitas pribadi. Lebih lanjut, mereka mengamankan akses ke rumah sakit, menjadikan obat tersebut sebagai obat yang direkomendasikan dokter. Di Amerika Serikat, jauh lebih banyak orang yang pergi ke klinik kesehatan reproduksi daripada di Tiongkok. Masalah ini meresahkan banyak pria di seluruh dunia, dan juga meresahkan perempuan. Terkadang, perempuan membeli obat ini untuk diminum kekasih mereka, atau bahkan diam-diam memberikannya kepada kekasih mereka. Amerika Serikat memang memiliki regulasi obat resep yang ketat, tetapi mengingat maraknya ganja, jelas bahwa asalnya licik di permukaan. Menjual obat resep secara bebas bukanlah hal yang aneh, terutama dengan banyaknya klinik kecil dan dokter swasta di AS. Selama orang-orang itu diuntungkan, mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan mengatakan Anda sakit padahal sebenarnya tidak, dan mereka akan mengatakan kondisi ringan itu parah. Kebanyakan orang di Amerika Serikat jarang berganti dokter pribadi, jadi mereka tidak takut terpapar. Setelah menggunakan obat ini dan merasakan efeknya, siapa yang akan berkata apa-apa? Banyak orang bahkan pergi ke dokter dan meminta mereka meresepkan obat ini. Terus terang, hal semacam ini berdampak besar pada kepercayaan diri pria. Kebanyakan pria sangat peduli dan akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan dan memperkaya kemampuan mereka, yang akan memberi mereka rasa kemenangan. Baiklah, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan segera mengatur agar orang-orang mengajukan paten di berbagai tempat. Nah, kapan obat Anda bisa dipasarkan? Tanya Fu Guangzheng. Akan siap pada bulan April, dan kami sedang bergegas untuk memproduksinya sekarang. Sebelum tahun baru, Feng Yu meminta Harbin Pharmaceutical untuk mulai berproduksi. Obat ini perlu dirilis secara global, tidak hanya di Tiongkok. Tantangan utamanya adalah pengemasan, yang membutuhkan instruksi dalam berbagai bahasa. Feng Yu merasa bahwa setelah 1 atau 2 tahun, ketika pasar telah terbuka, beberapa pabrik farmasi akan dibutuhkan. Meskipun kami hanya memproduksi obat ini, kami tetap dapat menghasilkan keuntungan yang stabil. Jika kami menggabungkannya dengan beberapa vitamin dan suplemen nutrisi lainnya, hasilnya pasti akan jauh lebih hemat biaya daripada mengekspornya. Baiklah, saya akan segera meminta orang-orang menghubungi distributor farmasi di berbagai negara untuk memastikan obat ini memasuki pasar di berbagai negara di seluruh dunia secepat mungkin. Saya tahu kita akan fokus pada AS, Anda sudah menyebutkan ini beberapa kali. Bahkan sebelum Feng Yu membuka mulutnya, Fu Guangzheng tahu apa yang akan ditekankannya. Feng Yu menjelaskan kepadanya bahwa Pfizer di Amerika Serikat memiliki obat yang sangat mirip dengan ini. Jika mereka selangkah di belakang, pasar yang besar itu akan direbut. Setelah Fu Guangzheng pergi, Feng Yu mengangkat telepon dan menghubungi Kameda Masao. Ia juga membutuhkan bantuan Kameda Masao untuk masalah ini. Yang membuat Feng Yu terdiam adalah ketika Kameda Masao mengetahui efek obat tersebut, reaksi pertamanya sama seperti Fu Guangzheng, ia ingin mencobanya sendiri. Ia berkata bahwa hanya dengan mengalaminya sendiri ia dapat mengetahui apakah obat itu efektif dan seberapa efektif. Ini juga merupakan tanggung jawab terhadap konsumen, sebuah tradisi yang selalu dipertahankan oleh Sixth Sense. Feng Yu benar-benar curiga bahwa alasan-alasan muluk itu semua palsu. Hanya cara untuk berselingkuh. Dia bertanggung jawab kepada pelanggannya, jadi kenapa aku belum pernah mendengarmu mencoba semua boneka tiup? Tentu saja, di mata orang Jepang, pria sukses memang seperti ini, pergi keluar dan bersenang-senang setelah pulang kerja. Jika dia pulang setiap hari setelah pulang kerja, dia pasti tidak kompeten dan istrinya akan memandang rendah dirinya. Eksperimen Masao Kameda bahkan lebih brutal daripada eksperimen Fu Guangzheng. Ia tidak hanya bereksperimen pada dirinya sendiri, tetapi juga meminta semua orang yang menemaninya untuk meminum obat tersebut. Umpan balik dari semua orang sungguh luar biasa. Bos, apakah ini obat yang Anda kembangkan khusus untuk perusahaan kami? Mata Feng Yu berkedut liar. Apa-apaan ini? Rasanya aku ingin jadi taipan porno sepertimu. Ini obat resep, obat resep.
Obat resep digunakan untuk mengobati penyakit. Nah, Feng Yu juga merasa bahwa mungkin kebanyakan orang yang membeli obat semacam ini tidak memiliki resep dokter. Orang Tiongkok bukan satu-satunya yang senang meresepkan obat untuk diri mereka sendiri. Lemari obat rumahan pertama kali dipopulerkan di Eropa dan Amerika Serikat, di mana biaya pengobatan jauh lebih tinggi daripada di Tiongkok tanpa asuransi kesehatan, dan biaya setiap konsultasi tidaklah murah. Dibandingkan dengan rumah sakit tersebut, biaya pengobatan di Tiongkok tidak ada apa-apanya. Ini obat resep yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi. Ini obat resep, bukan obat seks. Tentu saja, obat ini memang digunakan untuk mengatasi masalah ini. Hak distribusi di Jepang telah diberikan kepada Six Sense Company. Saya ingin obat ini dijual di semua apotek di Jepang. Apakah itu masalah? Tentu saja, tidak masalah. Dalam seminggu, saya akan memastikan setiap apotek memiliki obat ajaib ini. Jauh lebih baik daripada minyak dewa India itu dan pasti akan sangat populer. Bos, bukankah Six Sense kita memiliki stasiun TV dan perusahaan produksi film, yang juga terdaftar di Amerika Serikat? Kita bisa memberikan obat ini kepada aktor pria dan kemudian menggunakannya sebagai penempatan produk dalam iklan. Saya yakin Anda sudah memikirkan ide ini, bos. Ide Kameda Masao bertepatan dengan ide Feng Yu. Secara khusus, Kameda Masao sangat pandai berbicara dan sangat pandai menyanjung Feng Yu. Ini ide yang bagus, dan kami sudah mencari seseorang untuk menerapkannya. Kami bisa mensponsori penempatan produk tidak hanya di film-film perusahaan kami, tetapi juga di film-film perusahaan lain. Selain itu, kami perlu mengiklankan obat ini di stasiun TV Amerika tersebut. Ingat, kami harus mematuhi undang-undang periklanan dan dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah obat resep, jadi harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Feng Yu sengaja menekankan hal ini. Kalau tidak, kalau Pfizer ketahuan, pasti mereka akan melakukan hubungan masyarakat di balik layar. Harbin Pharmaceutical Group pun harus menghadapi denda besar. Bos, saya jamin penjualan akan meningkat pesat di Jepang, tetapi dampaknya pasti tidak akan sebaik di Eropa dan Amerika Serikat. Distributor yang bisa mengirimkan obat dengan cepat ke semua apotek pasti punya selera yang besar. Masao Kameda mengingatkan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saat ini, saya tidak meminta penjualan besar-besaran. Tujuan saya adalah membuat obat ini dikenal semua orang dalam 3 tahun. Setelah itu, saya bisa membangun pabrik di banyak negara dan mempromosikannya sepenuhnya. Obat resep tunduk pada berbagai pembatasan, terutama larangan untuk diiklankan di media massa. Hal ini berlaku di sebagian besar negara. Namun, Fu Guangzheng punya ide lain kemarin mengiklankan obat resep di majalah dan surat kabar medis profesional setidaknya akan memberitahu rumah sakit dan klinik bahwa ada obat semacam itu dengan efek ajaib dan akan sangat populer di kalangan pasien. Nah, ini adalah obat yang akan diterima dan disukai pasien. Efek iklan ini memang tidak terlalu bagus, tetapi harganya juga tidak terlalu mahal, jadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Metode ini mengingatkan Feng Yu pada metode yang digunakan untuk mempromosikan produk nutrisi seperti vitamin dan kalsium glukonat rekomendasi para ahli. Jika seorang ahli mengatakan di acara itu bahwa obat ini sangat efektif dan menyarankan pasien dengan gejala serupa untuk berkonsultasi dengan dokter, maka popularitas dan penjualannya pasti akan meningkat. Namun, produk-produk ini terlalu profesional dan memiliki audiens yang relatif sempit. Tujuan Feng Yu untuk memperkenalkan obat ini kepada semua orang dalam 3 tahun tampaknya agak jauh dari kenyataan. Sementara Feng Yu masih khawatir, Kameda Masao bertanya dengan lemah, "Bos, apakah Anda pernah berpikir untuk beriklan di internet?" Iklan daring? Feng Yu terkejut. Apakah konsep iklan daring sudah populer akhir-akhir ini? Bagaimana cara beriklan online? Di forum? Atau di situs web medis? Dan apakah itu legal? Saat itu, belum banyak video online. Platform yang paling populer adalah forum dan email. Iklan email jelas bukan pilihan. Jadi forum adalah satu-satunya pilihan, kan? Definisinya agak samar, tetapi tidak ada aturan eksplisit yang menyatakan bahwa beriklan di sana ilegal. Kita bisa membuat tautan sekunder ke halaman penjualan produk farmasi profesional, dan setiap kali seseorang mengeklik halaman kita, halaman iklan ini akan muncul. Dengan cara ini, meskipun tidak melanggar hukum, iklan tetap efektif dan dapat menargetkan kelompok orang tertentu. Ketika Anda mengklik halaman web tersebut, sebuah halaman iklan akan muncul, menargetkan sekelompok orang tertentu. Kondisi ini membuat Feng Yu merasa familiar. Mungkinkah situs web semacam itu? Apakah kamu berbicara tentang situs web dewasa? Feng Yu bertanya dengan ragu-ragu. Ya, saluran iklan utama perusahaan kami untuk produk-produknya ada di situs web ini. Harganya memang tidak mahal, tetapi dampaknya sangat baik. Pengguna yang menjelajahi situs web ini juga merupakan kelompok konsumen sasaran utama kami. Mata Feng Yu melebar. Teori ini, sepertinya tidak salah. Kebanyakan orang yang mengunjungi situs dewasa tidak bisa benar-benar berhubungan seks. Kalau punya pacar sungguhan, tidak masalah. Buat apa repot-repot menonton seks virtual? Tentu saja, ada juga yang lebih suka seks virtual, dan itu juga tidak masalah.
Boneka tiup indera keenam bukanlah pacar sungguhan, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti pacar. Dan ada banyak sekali gadget yang dirancang khusus untuk orang-orang seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu pasti pernah menjelajahi situs web semacam ini. Tautan ke berbagai produk di dalamnya semuanya terkait dengan jenis produk ini. Ia tidak pernah menyangka metode periklanan semacam ini telah berkembang begitu awal. Faktanya, iklan pop-up web dan iklan tautan halaman sekunder pertama kali muncul di situs web dewasa. Statistik menunjukkan bahwa kecepatan perkembangan situs web dewasa jauh melampaui situs web biasa. Saat ini, situs web dewasa mencapai 32% dari seluruh situs web. Ini rasio yang mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa internet berkembang pesat berkat situs web dewasa. Apakah ada masalah dengan prosedurnya? Sama sekali tidak masalah. Beberapa situs web dewasa dengan lalu lintas tinggi telah bekerja sama dengan perusahaan kami. Ada lebih dari 10 juta pengguna internet di dunia. Jika 1% dari mereka membeli obat kami setiap minggu, itu berarti 100.000 pil. Keuntungannya pasti besar, kan? Tanya Masao Kameda sambil tersenyum. Lebih dari banyak. Feng Yu menetapkan bahwa setiap pil harus mengandung 50 mg. Harga eceran setiap pil adalah 18, dan biaya produksinya sekitar $3. Setelah dikurangi berbagai pengeluaran, saya bisa menghasilkan setidaknya $10 per pil, yang berarti untung $1 juta per minggu. Dengan lebih dari 50 minggu dalam setahun, itu berarti untung lebih dari $50 juta. Kau benar-benar menjilati sepatuku. Aku tidak salah tentangmu. Tahun ini, dividen akhir tahun dan alokasi saham Six Sense akan memberimu tambahan 1%. Kameda Masao sangat gembira. Terima kasih, bos. Saya akan segera menghubungi operator situs web tersebut dan berusaha agar produk kami ditampilkan di halaman iklan mereka sesegera mungkin. Di Sekolah Bisnis Universitas Hong Kong, Profesor Liang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan bersiap untuk pulang. Ia mengeluhkan mahasiswa zaman sekarang yang kurang memperhatikan pelajaran, kurang pandai dalam praktik, dan terlalu arogan. Ia sangat merindukan mahasiswa pertukaran dari Tiongkok daratan itu, mahasiswa yang paling ia kagumi, yang bersedia ia ajar. Sayang sekali, sudah cukup lama ia mengajar, namun baru satu kali ini ia bertemu dengan murid seperti itu. Begitu saya keluar kelas, saya melihat seorang pemuda berdiri di pintu. Ada sebuah kotak di bawah kakinya dan 2 buku di tangannya. Buku-buku itu persis seperti mata pelajaran yang diajarkannya. Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak ikut kelas? Tanya Profesor Liang sambil tersenyum. Saya terlambat dan kelas sudah dimulai. Saya tidak berani mengganggu Anda mengajar, dan saya juga tidak bisa mengganggu kesempatan siswa lain untuk hadir, kata Feng Yu sambil tersenyum. Ayo kita ke kantorku dan duduk. Aku tidak ada kelas sore ini, jadi ayo kita ngobrol. Profesor Liang menepuk bahu Feng Yu dan berbalik untuk berjalan menuju kantor. Profesor Liang, ini kopi dan cerutu untuk Anda. Feng Yu meletakkan kotak itu di atas meja. Kau perhatian sekali. Kau tahu aku suka benda ini. Profesor Liang menerima hadiah itu sambil tersenyum. Meskipun seorang profesor, ia bukan orang yang kekurangan uang. Profesor Liang, saya membaca artikel ulasan yang Anda terbitkan beberapa waktu lalu. Sangat menarik. Hahaha, makalah itu sangat kontroversial. Banyak profesional ternama yang menulis artikel yang mengkritik saya. Ketika Profesor Liang mengatakan ini, raut wajahnya tampak puas, seolah-olah ia sebenarnya senang orang-orang itu mengkritiknya. Mereka yang mengkritikmu akan menyesalinya, kata Feng Yu tulus. Inti artikel Profesor Liang adalah kelemahan ekonomi berorientasi ekspor, yaitu devaluasi mata uang, yang mudah menyebabkan inflasi. Sementara yang lain menolak pandangan Profesor Liang. Pertama, ekonomi yang didorong oleh ekspor memiliki sejarah panjang kesuksesan. Misalnya, banyak negara Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui ekspor. Contoh representatifnya antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Asia Tenggara, Indonesia, dan Thailand, yang semuanya telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu. Soal devaluasi mata uang, mereka pikir itu mustahil. Tidak ada krisis ekonomi, dan dolar AS tidak akan tiba-tiba menguat, jadi bagaimana mungkin mata uang mereka tiba-tiba terdepresiasi? Lagi pula, bagaimana mungkin negara-negara pengekspor ini memiliki cadangan devisa yang lebih sedikit? Feng Yu sangat setuju dengan hal ini. Di kehidupan sebelumnya, negara-negara Asia Timur ini tidak percaya hal-hal ini akan terjadi. Akibatnya, ketika hal-hal itu benar-benar terjadi, mereka tidak siap dan semuanya menderita kerugian besar. Profesor Liang, yang menghadapi bahaya, adalah orang yang sungguh bijaksana. Ia melihat kekhawatiran tersembunyi di balik kemakmuran yang tampak. Apakah kamu datang ke sini kali ini untuk mengetahui bahwa orang-orang itu sudah memulai? Tanya Profesor Liang sambil menyingkirkan senyumnya. Feng Yu mengangguk. Benar. Perhentian pertama mereka adalah Thailand yang relatif lemah. Negara itu memiliki utang yang tinggi, berorientasi ekspor, dan cadangan devisanya tidak mencukupi, terutama cadangan dolar AS.
Profesor Liang menatap Feng Yu dengan heran. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Kau bahkan tahu negara mana yang mereka targetkan pertama kali? Karena orang-orang Yahudi itu juga mengundangku. Mereka mengundangmu? Kenapa? Sulit bagi orang lain untuk bergabung dengan lingkaran pengusaha Yahudi. Feng Yu juga orang Asia, jadi kali ini mereka juga mengincar Asia. Feng Yu menceritakan kisah bagaimana Kirilenko, si bodoh itu, ditipu. Ia direkomendasikan oleh Kirilenko. Mungkin orang-orang Yahudi itu berpikir bahwa Feng Yu juga tipe orang yang bodoh, kaya, dan mudah diatur. Rencana awal Soros adalah membiarkan Kirilenko dan Feng Yu menginvestasikan uang mereka di dana kuantumnya, sehingga ia akan memiliki lebih banyak dana untuk dikendalikan, memiliki peluang menang lebih tinggi, dan menghasilkan lebih banyak. Setelah Soros bertemu Feng Yu, ia menyadari bahwa Feng Yu tidak mudah dikendalikan, dan visinya jauh lebih unggul daripada Kirilenko. Maka, hubungan mereka pun bergeser dari investasi menjadi kerjasama. Hahaha, jadi kamu pikir mereka akan bekerja sama denganmu di daerah, lalu mau tidak mau akan mengincar Hong Kong? Tanya Profesor Liang sambil tersenyum. Feng Yu menyentuh hidungnya. Sebenarnya, kalau aku juga akan menguji situasi dulu, lalu melihat seberapa kuat lawan sebelum membuat rencana. Kalau memungkinkan, aku juga akan mencoba menipu mereka. Lagi pula, melemahkan lawan sama saja dengan memperkuat diri sendiri. Kalau aku tidak mengatakan itu, mungkin mereka tidak akan mengincarku, tapi sekarang, mereka pasti mengincarku. Anda cukup jujur. Jadi, kapan menurut Anda mereka akan bertindak? Profesor Liang sangat menyukai aspek Feng Yu ini. Dia tidak sok. Pasti ada penyelidikan sebelumnya, tapi tindakan nyata pasti akan dilakukan setelah Hong Kong kembali, jawab Feng Yu dengan yakin. Mengapa? Karena Inggris pernah mengalami pukulan telak dari Soros dan gengnya. Mereka memiliki langkah-langkah penanggulangan dan pengalaman yang cukup lengkap. Selain itu, Inggris telah meningkatkan cadangan devisanya selama bertahun-tahun, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, mereka akan menunggu hingga Inggris menyerahkan Hong Kong kepada Tiongkok sebelum melancarkan serangan tentatif. Ini bukan hanya ujian bagi Hong Kong, tetapi juga ujian bagi Tiongkok, dan terlebih lagi bagi saya. Pernyataan ini menempatkan Feng Yu di urutan terakhir. Profesor Liang tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, berapa banyak uang yang sudah kamu siapkan? Banyak. Dan tidakkah kau perhatikan bahwa banyak keluarga besar di Hong Kong juga mengumpulkan dolar as baru-baru ini? Kata Feng Yu bangga. Keluarga mana yang Anda yakinkan untuk mendukung Anda? Li Ka-shing, Fu Rongqi, dan mereka juga telah menghubungi orang-orang kaya lainnya. Jika Hong Kong diserang, semua orang akan bersatu melawan musuh. Memiliki kebencian yang sama terhadap musuh yang sama? Profesor Liang menggelengkan kepalanya. Banyak dari mereka bahkan tidak akur satu sama lain. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bersatu melawan kebencian yang sama terhadap musuh yang sama? Malahan, saya pikir semakin banyak orang yang terlibat, semakin kacau jadinya, dan semakin buruk hasilnya. Feng Yu diam-diam mengacungkan jempol kepada Profesor Liang. Hal ini juga terjadi di kehidupan sebelumnya. Orang-orang kaya Hong Kong memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi pada akhirnya, mereka berjuang sendiri, dan beberapa siap memanfaatkan pasar saham untuk membeli saat harga sedang turun, yang menyulitkan pemerintah Hong Kong untuk menangani situasi tersebut. Jika kepala eksekutif saat itu tidak meminta bantuan dari pemerintah Tiongkok, krisis ekonomi Hong Kong akan semakin parah. Tapi kali ini berbeda. Aku memintamu untuk memimpin. Dana Li Ka-shing, Fu Rongqi, dan yang lainnya akan berada di bawah kendalimu. Dengan begitu, kita bisa bekerja sama dan memberi mereka pukulan telak. Saya yang akan memimpin? Mereka semua akan mendengarkan saya? Profesor Liang sedikit terkejut. Ia yakin bahwa ia adalah salah satu yang terbaik di Hong Kong dalam hal ini, tetapi ia tidak terlalu sombong untuk berpikir bahwa orang-orang super kaya seperti Li Ka-shing dan Fu Rongqi akan mendengarkannya dan menyerahkan uang mereka untuk dikendalikan. Kita akan segera melakukan uji coba. Lagi pula, aku di sini. Orang-orang Yahudi itu tidak akan bertindak terlalu jauh. Jika mereka terlibat dengan kita, mereka tidak akan punya waktu untuk pergi ke negara lain untuk mencari uang. Jadi, dana yang kita berikan kali ini tidak akan terlalu banyak. Kita tidak berharap untung besar, hanya menghindari kerugian. Apakah Anda berencana pergi ke negara lain untuk mencari uang terlebih dahulu? Kenapa tidak? Itu bukan negara kita, dan aku tidak memimpinnya. Aku hanya mengikuti tren. Aku tidak takut memberitahumu bahwa melihat negara-negara itu menderita, dalam hatiku yang sempit, aku merasa sedikit bahagia. Profesor Liang menunjuk Feng Yu cukup lama, bingung harus berkomentar apa. Namun, mahasiswa ini tetaplah kebanggaannya, dan ia juga menyukai mentalitas nasional yang sempit ini. Feng Yu mengobrol cukup lama dengan Profesor Liang, hingga tiba waktunya pulang kerja. Ia mengundang Profesor Liang untuk makan malam, tetapi Profesor Liang menolaknya. Di usianya, ia lebih suka makan masakan rumahan bersama keluarganya. Keesokan harinya, Feng Yu datang ke Feng Yu Consulting. Kali ini, bukan hanya Feng Yu Consulting yang akan berpartisipasi,
tetapi banyak orang di dalamnya juga akan berpartisipasi. Tuan He, siapa saja orang-orang di perusahaan ini yang ahli dalam perdagangan valuta asing? Tanya Feng Yu sambil melihat laporan itu. Ho Xiuke menyebutkan nama mereka satu persatu dan menjelaskan secara rinci prestasi apa saja yang telah ditorehkan orang-orang tersebut, termasuk Ho Xiuke sendiri. Apakah ruang kantor khusus yang saya minta Anda siapkan sudah siap? Sudah siap. Ada di kantormu. Setelah kau menghubungkannya ke kantorku, ada cukup ruang untuk 30 agen. Baiklah, ini akan sangat sulit bagi kalian. Tetapi setelah ini selesai, aku jamin tidak seorang pun dari kalian akan menyesalinya. Jangan khawatir, bos. Kami di bisnis ini, jadi kami siap secara mental. Kami semua punya pengalaman bekerja terus-menerus selama lebih dari sebulan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu, Hizaoji langsung membuktikan kepada Feng Yu bahwa mereka pasti tidak akan mengecewakannya. Kali ini, bukan hanya sebulan. Kalau 1 atau 2 tahun, apa kau bisa bertahan? Di tahap awal, kau tidak bisa menghasilkan uang sama sekali. Sementara mereka yang mengoperasikan saham Amerika dan bahkan mereka yang berspekulasi emas bisa menghasilkan banyak uang. Orang-orang ini digunakan untuk membela Hong Kong. Perintah yang menyerang mata uang negara lain tidak dapat dilakukan dari akun Feng Yu Consulting untuk menghindari kebencian. Asalkan atasan yang mengatur, kami akan menyelesaikannya. Hahaha, kerja bagus lebih buruk daripada omongan bagus. Jangan kecewakan aku. Pada awal Maret, Feng Yu kembali ke New York dan sedang duduk di kantornya di gedung Empire State. Di kantor sebelahnya, duduk banyak pialang keuangan yang ia pekerjakan dengan gaji tinggi. Sedangkan di ruangan lain, terdapat tim pialang keuangan Kirilenko. Tentu saja, kedua tim mematuhi perintah Feng Yu. Orang-orang Von Soros memberitahu kami bahwa kami boleh masuk. Teriak Kirilenko keras. Pada saat ini, Feng Yu tengah asyik memakan biji melon, dan sama sekali tidak terlihat ada rasa tegang. Feng, kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kirilenko duduk di sebelah Feng Yu. Dia sedang menghasilkan uang, jadi kenapa dia tidak terlihat begitu cemas? Feng Yu meletakkan biji melon dan bertepuk tangan. Kakak Ji, jangan khawatir. Kita akan memasuki tempat acara 2 hari kemudian. Biarkan mereka masuk dulu. Kenapa? Bukankah benar semakin awal kita masuk pasar, semakin banyak yang bisa kita dapatkan? Kalau terlambat, semua uang akan diambil. Kata Kirilenko cemas. Bagaimana kita bisa menipu mereka pada akhirnya jika kita tidak punya uang? Tahukah kau apa yang akan terjadi jika kau masuk lebih dulu? Kau akan kehilangan lebih banyak uang. Kata Feng Yu tanpa daya. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi malah berteriak-teriak ingin masuk pasar. Pantas saja Soros menyukai orang-orang sepertimu. Kamu benar-benar punya kualitas sebagai umpan meriam yang hebat. Ah, kenapa kita harus bayar kompensasi? Kirilenko tampak bingung. Tahukah Anda mengapa Soros memberitahu kami untuk memasuki pasar? Karena persiapan keuangan mereka tidak terlalu memadai. Setidaknya mereka meremehkan pemerintah Thailand. Lihat berita ini. Bank Thailand mengumumkan bahwa 9 perusahaan keuangan domestik dan 1 perusahaan kredit perumahan mengalami masalah dengan kualitas aset yang rendah dan likuiditas yang tidak mencukupi. Apa yang bisa Anda simpulkan dari ini? Tanya Feng Yu. Kirilenko mengedipkan matanya. Apa yang kau lihat? Feng Yu memutar matanya. Berbicara dengannya tentang keuangan seperti berbicara dengan sapi. Ini membuktikan bahwa sistem keuangan Thailand sangat kacau dan dikelola dengan buruk, sehingga ada celah yang bisa dieksploitasi, jelas Feng Yu. Betul, kan? Tanpa celah, bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Kirilenko membantah sambil meregangkan lehernya. Ya, ini memang menunjukkan adanya celah dalam sistem keuangan Thailand, dan ini memang peluang bagus untuk dimanfaatkan. Tapi, apakah Anda lupa berapa banyak uang yang kita hilangkan setiap hari ketika kita menggalang dana? Bukan hanya uangnya yang tersimpan di rekening tanpa diinvestasikan. Bunga pinjamannya sendiri pun sangat besar. Bisa dibilang, kerugian Feng Yu dan Kirilenko setiap hari cukup untuk membuat banyak orang kaya seumur hidup. Maksudmu, mereka masih punya banyak uang yang belum dicairkan? Sial, mereka berencana meraup untung dari uang kita. Geram Kirilenko. Kami punya uang di rekening, dan kami rugi setiap hari. Tapi kalian tetap menghasilkan uang. Ini sungguh tak tahu malu. Jangan khawatir, tunggu seminggu. Lalu kita masuk pasar lagi, cari untung, lalu segera keluar. Feng Yu menghibur. Berapa penghasilanku? Mata Kirilenko berbinar. Ia sangat senang bisa menghasilkan uang. Itu hampir mencakup minat kami. Hanya sekecil ini, Kirilenko sangat tidak puas. Ia berinvestasi begitu banyak hanya untuk mendapatkan bunga. Apa gunanya bersusah payah? Kita bisa membayar bunganya, tapi mereka akan rugi. Apa menurutmu kita rugi? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Ah, kalau begitu, kita pasti tidak akan rugi. Tapi bukankah kamu bilang mereka pasti untung? Kirilenko menggaruk kepalanya. Kenapa dia bingung dengan Feng Yu? Dengan dana yang cukup, metode mereka pasti menguntungkan,
Tetapi investasi awal mereka jelas tidak mencukupi. Coba pikirkan, jika Soros benar-benar punya dana yang cukup, mengapa dia mendatangkan orang asing seperti kita yang tidak punya hubungan satu sama lain? Laporan berita itu menunjukkan bahwa sistem keuangan Thailand memiliki celah, tetapi itu juga berarti bahwa pemerintah Thailand telah melihat celah tersebut. Kalau begitu, alangkah hebatnya jika kita membantu pemerintah Thailand dan membalas budi mereka. Kirilenko cerdas sekali. Apa yang Anda bicarakan persis seperti yang saya rencanakan di pasar Hong Kong. Tapi sebelumnya, Thailand dan saya tidak punya hubungan apapun, jadi untuk apa kami membantu? Bukankah lebih baik pergi ke sana dan menghasilkan uang, lalu mengumpulkan dana sendiri? Malah, saya agak picik. Saya tidak terlalu suka negara Asia lainnya. Hahaha, semua orang ingin negaranya kuat, aku mengerti itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tunggu seminggu, lalu kita akan bertindak. Tapi kalau kita tidak turun tangan minggu ini, apa akan ada masalah dengan Soros? Kirilenko juga tidak ingin negara-negara Eropa lainnya berkembang. Ia masih ingin Rusia mendominasi Eropa, lalu dunia. Ia sepenuhnya memahami pemikiran Feng Yu. Lagi pula, ia tidak merugi, jadi ia masih bisa menghasilkan uang. Alasannya sederhana. Katakan saja kami mengalami beberapa kendala dalam memobilisasi dana. Kami pasti akan memasuki pasar paling lambat seminggu lagi. Saya yakin dia akan mengerti. Alasan ini juga menunjukkan bahwa Feng Yu dan kelompoknya tidak mempercayai Soros dan kawan-kawan. Mereka bukan teman, bahkan bukan kenalan. Wajar jika mereka tidak terlalu percaya satu sama lain dan hanya menguji situasi terlebih dahulu. Anda, Soros, yang memimpin gerakan ini, jadi tentu saja Anda bertindak terlebih dahulu, baru kami mengikutinya. Apakah ada yang salah dengan hal itu? Setelah menerima tanggapan Kirilenko, Soros tidak berkata apa-apa. Ia pun akan melakukan hal yang sama. Namun, ia percaya bahwa selama ia terus beroperasi dan membiarkan Feng melihat tekadnya, Feng dan Kirilenko pasti akan bergabung, dan mereka pasti akan menang. Druckenmiller, salah satu manajer Quantum Fund dan salah satu dari 4 kaki tangan utama Soros, bergegas masuk ke kantor Soros tanpa mengetuk pintu. Ia adalah salah satu dari 4 orang di Quantum Fund yang bisa masuk ke kantor Soros tanpa mengetuk pintu. Miller, ada apa? Tuan Soros, Bank Komersial 20 Thailand kembali meminjamkan sejumlah besar kontrak berjangka baht Thailand. Mereka bukan orang kami. Soros tersenyum. Apakah mereka akhirnya bergerak? Sebenarnya, ia sangat mengagumi Feng. Ia yakin kemampuan finansial Feng tidak kalah dari keempat deputinya. Sayangnya, Feng berasal dari Hong Kong dan memiliki kekayaan yang melimpah, jadi ia tidak akan pernah menjadi wakilnya. Namun, ia juga meremehkan gagasan bahwa Feng bisa menjadi setara dengannya. Entah bagaimana orang itu bisa seberuntung itu sampai membeli begitu banyak saham Microsoft. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengannya?